Kita masuk berita pertama Tribuners. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menjelaskan helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan terpaksa mendarat darurat karena mengalami gangguan cuaca buruk dan jarak pandang. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Paul Rusdi Hartino dikabarkan mendarat darurat di sebuah bukit Tamia Muara Emat, Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023. Disebutkan bahwa helikopter tersebut berangkat dari kota Jambi menuju kota Sungai Penuh, bermaksud melaksanakan kunjungan kerja dengan agenda meresmikan kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Kapolri menuturkan helikopter yang digunakan Kapolda Jambi merupakan jenis PL-412 SP Rek 4 P3001. Helikopter tersebut berangkat dari Bandara Sultan Toha Jambi menuju Bandara Depati Parbo. Diketahui penumpang dalam helikopter berjumlah 8 orang, terdiri dari Kapolda Jambi, Direskrimum Kombes Pol Andri Ananta, serta Dirpol Erut Polda Jambi. Selain itu Kombes Pol Mikael Bumbunan, Kors Pripim Polda Kompol Ayani Jambi dan seorang Edikem Kapolda Jambi serta 3 kru helikopter AKP Ali, AKP Amos F, dan Aibda Susilo. Kapolri memastikan dari penumpang yang berjumlah 8 orang semua masih dalam kondisi selamat meski beberapa mengalami luka. Sigit berujar beberapa di antara rombongan tersebut dapat berkomunikasi dengan baik sehingga didapatkan informasi terkait keberadaan serta kondisi personel Polri tersebut. Namun demikian komunikasi tersebut tak berjalan dengan lancar. Tetapi posisi koordinat helikopter mendarat darurat telah diketahui. Pencarian tersebut dilakukan oleh tim SAR gabungan dibantu masyarakat dan para pecinta alam. Dalam pencarian tersebut juga mengerahkan tim BRIMOB dengan kemampuan SAR untuk melakukan evakuasi, serta 2 unit helikopter. Sigit mengatakan berdasarkan video yang beredar terkait kecelakaan tersebut, helikopter jatuh di area hutan dan perbukitan yang membutuhkan waktu 8 jam melalui jalur darat. Tim SAR Polres Kerinci helikopter dari tim SAR dan helikopter Sinarmas telah dikirim ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang. Sebelumnya diinformasikan helikopter tersebut hilang kontak sekira pukul 11:20 saat perjalanan dari kota Jambi ke kota Sungai Penuh untuk peresmian kantor SPKT Polres Kerinci. Kemudian helikopter diketahui mendarat darurat tepatnya di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci dengan penyebab karena cuaca yang buruk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya coba lihat nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Saya masih terjebak kanan. Ya? Masih terjebak kanan. Kenapa? Masih terjebak. Sabar. Siap. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita ke informasi lain Tribuners. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan mendiang. Keluarga ingin nama baik Brigadir J dipulihkan hingga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat. Selain itu mereka juga menyebut rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi TKP tewasnya Brigadir Yosua untuk dijadikan museum. Permintaan tersebut digaungkan keluarga setelah para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dijatuhi vonis. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Ia menuntut Polri memenuhi hak-hak daripada almarhum Yosua. Hak tersebut berupa pemulihan nama baik dan restitusi alias ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selain itu mereka juga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat dari Brigadir Polisi menjadi Ajun Inspektur 2 atau Aibda Anumerta. Pihak keluarga juga meminta agar Polri mengurus asuransi milik Yosua, yakni Asabri, serta barang anak kliennya yang disita agar dikembalikan. Kamarudin Simanjuntak pun meminta agar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dijadikan museum.
Rumah tersebut akan menjadi pengingat agar tak ada lagi kejahatan di tubuh Polri dan Propam. Selain itu, tak ada lagi adanya peringatan penyidikan, maksud kami perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kemudian hari. Tak hanya itu, museum itu bakal menjadi pengingat supaya polisi di Indonesia menjadi aparat yang baik dan benar serta humanis, di mana para polisi akan berpihak kepada rakyatnya sendiri. Diketahui bahwa Brigadir J dieksekusi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menjadi rumah dinas Verdi Sambo. Rumah itu juga sempat didatangi oleh majelis hakim dalam perkara pembunuhan tersebut untuk melihat langsung posisi para terdakwa. Kedatangan keluarga Brigadir J ini ke Bareskrim untuk menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di ruangannya. Mereka ingin menyampaikan apresiasi karena telah mengungkap kasus kematian sang anak. Kuasa hukum pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menuntaskan perkara penembakan Yosua. Peluang Barada Richard Eliezer atau Baradae kembali menjadi polisi disebut sudah tertutup. Hal itu diungkapkan pengamat kepolisian dan dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Bambang Rukminto pada Sabtu 18 Februari. Menurut Bambang, hal itu merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Namun pemecatan tersebut harus melewati sidang etik terlebih dahulu. Sementara Baradae belum menjalani sidang etik. Polri diharapkan segera menjalankan prosedur itu sebelum dicap pilih kasih. Dikatakan Bambang peluang kembali menjadi anggota Polri maupun PNS Polri untuk seorang anggota yang sudah divonis pidana sudah tertutup. Barada Richard Eliezer merupakan salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam perkara tersebut, Richard menembak Yosua atas perintah dari atasannya yakni mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Baradae kemudian dinyatakan bersalah dan divonis ringan hanya 1 tahun 6 bulan penjara karena ia menjadi seorang justice kolaborator atau pengungkap fakta. Bambang berpandangan tindakan Richard Eliezer yang memilih mematuhi perintah atasannya masuk dalam kategori bentuk ketidakprofesionalan. Menurutnya, jika taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah dan diampuni, artinya instansi Polri bertindak permisif pada pelanggaran. Hal itu disebutnya jauh dari semangat membangun polisi profesional. Menurut Bambang, tindakan yang dilakukan Eliezer dapat menjadi pembelajaran agar anggota polisi lainnya untuk patuh kepada peraturan, bukan hanya kepada perintah atasan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah saat kondisi bukan perang atau di medan operasi keamanan agar tegak lurus pada aturan bukan pada perintah atasan saja. Selain itu menurut Bambang pilihan Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku tak akan sia-sia karena akan dicatat dalam sejarah. Namun Bambang menekankan agar publik bisa membedakan empati terhadap Richard dengan upaya perbaikan Polri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan selama 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Baradae. Eliezer terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Majelis Hakim menyatakan Baradae bersalah melanggar pasal terkait pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Hukuman itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Baradae dituntut selama 12 tahun penjara namun kini hanya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK disebut tetap akan memberikan perlindungan terhadap Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Hal tersebut dilakukan pasca vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023 kemarin. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan dilakukannya perlindungan terhadap Baradae lantaran terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J tersebut telah mengajukan perpanjangan perlindungan kepada pihaknya. Adapun bentuk perlindungan terhadap Baradae dijelaskan Edwin, pihaknya akan memberikan salah satunya perlindungan fisik ketika Baradae melanjutkan masa tahanannya di dalam penjara. Nantinya akan ada petugas LPSK yang akan berjaga di sekitar sel tempat Baradae menjalankan sisa masa tahanannya. Tak hanya perlindungan fisik, LPSK juga akan menyediakan pemenuhan psikososial selama Baradae menjadi terlindung oleh lembaganya tersebut. Diketahui sembari menunggu eksekusi ditahan 1 tahun 6 bulan dan sidang kode etik Polri, Baradae mengajukan perpanjangan status justice kolaborator demi keselamatannya. Hal ini disampaikan pengacara Baradae Richard Eliezer, Roni Talapesi. Roni mengatakan perlindungan LPSK tersebut sudah berjalan dengan masa waktu 6 bulan ke depan. Perpanjangan status JC ini sudah berjalan sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023. Namun kini berlanjut hingga 6 bulan kemudian atau Agustus 2023. Roni menuturkan selama masa perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan. Termasuk juga mendapatkan ruang tahanan terpisah serta dilindungi oleh Satgas bentukan LPSK selama 24 jam. Nantinya skema perlindungan ini bisa diperpanjang atau dihentikan mengikuti permintaan yang diajukan oleh Richard Eliezer. Sementara itu dalam sidang kode etik Baradae, Polri juga akan melibatkan Kompolnas. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan alasan Kompolnas dilibatkan agar hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan. Jenderal Bintang 2 tersebut menuturkan sidang etik ini berlangsung secara transparan. Di LPSK, kami memberikan batas waktu perlindungan itu dalam kurun waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena dalam 6 bulan itu bisa saja ada evaluasi dari LPSK yang menyatakan bahwa perlindungan itu sudah tidak diperlukan. Dalam 6 bulan itu bisa juga ada sikap dari terlindung. Sikap dari terlindung misalnya sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dari LPSK. Nah, jadi 6 bulan itu kepentingan LPSK dan kepentingan terlindung untuk apakah perlindungan itu masih hidup atau tidak. Setelah 6 bulan atau menjelang 6 bulan itu berakhir, terlindung itu punya hak untuk mengajukan
menghentikan perlindungan atau mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan. Nah, jadi tadi saya bilang 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua itu hanya masa perlindungannya yang kami fase ya. Tetapi kalau mau tanya lagi sama Mbak misalnya apakah perlindungan itu hanya setahun, tidak. Momen Barada Richard Eliezer langsung dikawal LPSK setelah vonis dibacakan pada Rabu 15 Februari 2023 lalu menjadi sorotan. Kali ini pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK buka suara terkait sigapnya aksi mereka melindungi dan mengawal Richard Eliezer alias Baradae tersebut. Pihak LPSK pun membeberkan mengapa mereka harus sigap melindungi Baradae. Saat pembacaan vonis oleh hakim selesai, terlihat petugas dari LPSK langsung bergerak cepat melindungi dan membawa keluar Richard Eliezer. Yang cukup menjadi sorotan publik adalah adanya 2 petugas perempuan dari LPSK, yakni salah satu tim khusus pengamanan dan pengawalan atau Panwal LPSK berinisial D dan koordinator Panwal bernama Eka. Panwal D atau dipanggil Mbak D mengungkapkan alasan dirinya dan sejumlah petugas LPSK yang saat itu panik dan sigap melindungi Richard Eliezer. Beberapa petugas LPSK saat itu bahkan menahan pagar pembatas antara pengunjung dan kursi terdakwa. D mengatakan saat pembacaan vonis hampir selesai, situasi di luar sidang disebut ricuh dan begitu heboh. Hal inilah yang membuat mereka sigap untuk menjaga Baradae. D mengatakan banyak wartawan juga mencoba masuk ke ruang sidang secara paksa. Ia juga mengatakan kesigapan LPSK mengantisipasi adanya penyusup yang membahayakan keselamatan Richard Eliezer. Pada saat sidang pembacaan vonis Richard selesai, disebutkan situasi ruang sidang sangat tak terkendali. Ada pendukung Richard Eliezer yang mendorong paksa pagar pembatas antara pengunjung dan kursi terdakwa. Kita masuk berita pertama Tribuners. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menjelaskan helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan terpaksa mendarat darurat karena mengalami gangguan cuaca buruk dan jarak pandang. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Paul Rusdi Hartino dikabarkan mendarat darurat di sebuah bukit Tamiya Muara Emat, Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023. Disebutkan bahwa helikopter tersebut berangkat dari kota Jambi menuju kota Sungai Penuh, bermaksud melaksanakan kunjungan kerja dengan agenda meresmikan kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Kapolri menuturkan helikopter yang digunakan Kapolda Jambi merupakan jenis PL-412 SP Rek 4 P3001. Helikopter tersebut berangkat dari Bandara Sultan Taha Jambi menuju Bandara Depati Parbo. Diketahui penumpang dalam helikopter berjumlah 8 orang, terdiri dari Kapolda Jambi, Direskrimum Kombes Pol Andri Ananta, serta Dirpol Erut Polda Jambi. Selain itu Kombes Pol Mikael Bumbunan, Kors Pripim Polda Kompol Ayani Jambi dan seorang Edikem Kapolda Jambi serta 3 kru helikopter AKP Ali, AKP Amos F, dan Aibda Susilo. Kapolri memastikan dari penumpang yang berjumlah 8 orang, semua masih dalam kondisi selamat meski beberapa mengalami luka. Sigit berujar beberapa di antara rombongan tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga didapatkan informasi terkait keberadaan serta kondisi personel Polri tersebut. Namun demikian komunikasi tersebut tak berjalan dengan lancar, tetapi posisi koordinat helikopter mendarat darurat telah diketahui. Pencarian tersebut dilakukan oleh tim SAR gabungan dibantu masyarakat dan para pecinta alam. Dalam pencarian tersebut juga mengerahkan tim BRIMOB dengan kemampuan SAR untuk melakukan evakuasi, serta 2 unit helikopter. Sigit mengatakan berdasarkan video yang beredar terkait kecelakaan tersebut, helikopter jatuh di area hutan dan perbukitan yang membutuhkan waktu 8 jam melalui jalur darat. Tim SAR Polres Kerinci helikopter dari tim SAR dan helikopter Sinarmas telah dikirim ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang. Sebelumnya diinformasikan helikopter tersebut hilang kontak sekira pukul 11:20 saat perjalanan dari kota Jambi ke kota Sungai Penuh untuk peresmian kantor SPKT Polres Kerinci. Kemudian helikopter diketahui mendarat darurat tepatnya di Desa Tamiyai, Kecamatan Batang Berangin, Kabupaten Kerinci dengan penyebab
karena cuaca yang buruk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kembali lihat nih. Woi, Astagfirullahaladzim, ya Allah. izin kanan. Ya. Saya masih terjebak kanan. Ya? Masih terjebak kanan. Kenapa? Masih terjebak. Mari, sabar. Siap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita ke informasi lain, Tribuners. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan mendiang. Keluarga ingin nama baik Brigadir J dipulihkan hingga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat. Selain itu, mereka juga menyebut rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi TKP tewasnya Brigadir Yosua untuk dijadikan museum. Permintaan tersebut digaungkan keluarga setelah para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dijatuhi vonis. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Ia menuntut Polri memenuhi hak-hak daripada almarhum Yosua. Hak tersebut berupa pemulihan nama baik dan restitusi alias ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selain itu, mereka juga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat dari Brigadir Polisi menjadi Ajun Inspektur 2 atau Aibda Anumerta. Pihak keluarga juga meminta agar Polri mengurus asuransi milik Yosua, yakni Asabri, serta barang anak kliennya yang disita agar dikembalikan. Kamarudin Simanjuntak pun meminta agar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dijadikan museum. Rumah tersebut akan menjadi pengingat agar tak ada lagi kejahatan di tubuh Polri dan Propam. Selain itu, tak ada lagi adanya peringatan penyidikan, maksud kami perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kemudian hari. Tak hanya itu, museum itu bakal menjadi pengingat supaya polisi di Indonesia menjadi aparat yang baik dan benar serta humanis, di mana para polisi akan berpihak kepada rakyatnya sendiri. Diketahui bahwa Brigadir J dieksekusi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menjadi rumah dinas Verdi Sambo. Rumah itu juga sempat didatangi oleh majelis hakim dalam perkara pembunuhan tersebut untuk melihat langsung posisi para terdakwa. Kedatangan keluarga Brigadir J ini ke Bareskrim untuk menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, di ruangannya. Mereka ingin menyampaikan apresiasi karena telah mengungkap kasus kematian sang anak. Kuasa hukum pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menuntaskan perkara penembakan Yosua. Peluang Barada Richard Eliezer atau Baradae kembali menjadi polisi disebut sudah tertutup. Hal itu diungkapkan pengamat kepolisian dan dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Bambang Rukminto pada Sabtu 18 Februari. Menurut Bambang, hal itu merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia.
Namun pemecatan tersebut harus melewati sidang etik terlebih dahulu. Sementara Baradae belum menjalani sidang etik. Polri diharapkan segera menjalankan prosedur itu sebelum dicap pilih kasih. Dikatakan Bambang peluang kembali menjadi anggota Polri maupun PNS Polri untuk seorang anggota yang sudah divonis pidana sudah tertutup. Barada Richard Eliezer merupakan salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam perkara tersebut, Richard menembak Yosua atas perintah dari atasannya yakni mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Baradae kemudian dinyatakan bersalah dan divonis ringan hanya 1 tahun 6 bulan penjara karena ia menjadi seorang justice kolaborator atau pengungkap fakta. Bambang berpandangan tindakan Richard Eliezer yang memilih mematuhi perintah atasannya masuk dalam kategori bentuk ketidakprofesionalan. Menurutnya jika taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah dan diampuni, artinya instansi Polri bertindak permisif pada pelanggaran. Hal itu disebutnya jauh dari semangat membangun polisi profesional. Menurut Bambang, tindakan yang dilakukan Eliezer dapat menjadi pembelajaran agar anggota polisi lainnya untuk patuh kepada peraturan, bukan hanya kepada perintah atasan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah saat kondisi bukan perang atau di medan operasi keamanan agar tegak lurus pada aturan bukan pada perintah atasan saja. Selain itu menurut Bambang pilihan Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku tak akan sia-sia karena akan dicatat dalam sejarah. Namun Bambang menekankan agar publik bisa membedakan empati terhadap Richard dengan upaya perbaikan Polri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan selama 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Baradae. Eliezer terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Majelis Hakim menyatakan Baradae bersalah melanggar pasal terkait pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Baradae dituntut selama 12 tahun penjara namun kini hanya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK disebut tetap akan memberikan perlindungan terhadap Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Hal tersebut dilakukan pasca vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023 kemarin. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan dilakukannya perlindungan terhadap Baradae lantaran terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J tersebut telah mengajukan perpanjangan perlindungan kepada pihaknya. Adapun bentuk perlindungan terhadap Baradae dijelaskan Edwin, pihaknya akan memberikan salah satunya perlindungan fisik ketika Baradae melanjutkan masa tahanannya di dalam penjara. Nantinya akan ada petugas LPSK yang akan berjaga di sekitar sel tempat Baradae menjalankan sisa masa tahanannya. Tak hanya perlindungan fisik, LPSK juga akan menyediakan pemenuhan psikososial selama Baradae menjadi terlindung oleh lembaganya tersebut.
Diketahui sembari menunggu eksekusi ditahan 1 tahun 6 bulan dan sidang kode etik Polri, Baradae mengajukan perpanjangan status justice kolaborator demi keselamatannya. Hal ini disampaikan pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Roni mengatakan perlindungan LPSK tersebut sudah berjalan dengan masa waktu 6 bulan ke depan. Perpanjangan status JC ini sudah berjalan sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023. Namun kini berlanjut hingga 6 bulan kemudian atau Agustus 2023. Roni menuturkan selama masa perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan. Termasuk juga mendapatkan ruang tahanan terpisah serta dilindungi oleh Satgas bentukan LPSK selama 24 jam. Nantinya skema perlindungan ini bisa diperpanjang atau dihentikan, mengikuti permintaan yang diajukan oleh Richard Eliezer. Sementara itu dalam sidang kode etik Baradae, Polri juga akan melibatkan Kompolnas. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan alasan Kompolnas dilibatkan agar hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan. Jenderal Bintang 2 tersebut menuturkan sidang etik ini berlangsung secara transparan. Di LPSK, kami memberikan batas waktu perlindungan itu dalam kurun waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena dalam 6 bulan itu bisa saja ada evaluasi dari LPSK yang menyatakan bahwa perlindungan itu sudah tidak diperlukan. Dalam 6 bulan itu juga bisa ada sikap dari pelindung. Sikap dari pelindung misalnya sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dari LPSK. Nah, jadi 6 bulan itu kepentingan LPSK dan kepentingan pelindung untuk apakah perlindungan itu masih diperlukan atau tidak. Setelah 6 bulan atau menjelang 6 bulan itu berakhir, pelindung itu punya hak untuk mengajukan menghentikan perlindungan atau mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan. Nah, jadi tadi saya bilang 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua itu hanya masa perlindungannya yang kami fase ya. Tetapi kalau mau tanya sama Mbak misalnya apakah perlindungan itu hanya setahun, tidak. Momen Barada Richard Eliezer langsung dikawal LPSK setelah vonis dibacakan pada Rabu 15 Februari 2023 lalu menjadi sorotan. Kali ini pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK buka suara terkait sigapnya aksi mereka melindungi dan mengawal Richard Eliezer alias Baradae tersebut. Pihak LPSK pun membeberkan mengapa mereka harus sigap melindungi Baradae. Saat pembacaan vonis oleh hakim selesai, terlihat petugas dari LPSK langsung bergerak cepat melindungi dan membawa keluar Richard Eliezer. Yang cukup menjadi sorotan publik adalah adanya 2 petugas perempuan dari LPSK, yakni salah satu tim khusus pengamanan dan pengawalan atau Panwal LPSK berinisial D dan koordinator Panwal bernama Eka. Panwal D atau dipanggil Mbak D mengungkapkan alasan dirinya dan sejumlah petugas LPSK yang saat itu panik dan sigap melindungi Richard Eliezer. Beberapa petugas LPSK saat itu bahkan menahan pagar pembatas antara pengunjung dan kursi terdakwa. D mengatakan saat pembacaan vonis hampir selesai, situasi di luar sidang disebut ricuh dan begitu heboh. Hal inilah yang membuat mereka sigap untuk menjaga Baradae. Dia mengatakan banyak wartawan juga mencoba masuk ke ruang sidang secara paksa. Ia juga mengatakan kesigapan LPSK mengantisipasi adanya penyusup yang membahayakan keselamatan Richard Eliezer. Pada saat sidang pembacaan vonis Richard selesai, disebutkan situasi ruang sidang sangat tak terkendali. Ada pendukung Richard Eliezer yang mendorong paksa pagar pembatas antara pengunjung dan kursi terdakwa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali viral karena ucapannya. Hotman Paris berjanji hendak membiayai pernikahan terpidana Richard Eliezer alias Baradae. Hotman Paris bahkan berjanji akan menayangkan pernikahan tersebut di sebuah stasiun televisi. Hotman Paris berjanji dan janji tersebut diutarakannya di hadapan orang tua Baradae, Rinege Alma Pudihang,
dan Sunandag Junus Lumiu. Pernyataan Hotman Paris tersebut disampaikan Hotman Paris saat memandu acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta pada Kamis 16 Februari 2023. Ketika itu Hotman Paris berbincang dengan orang tua Baradae mengenai vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan hakim. Menurut Hotman Paris, setelah dipotong remisi dan masa tahanan, maka Baradae bisa saja sudah bebas di akhir tahun. Hotman Paris pun sempat menyinggung rencana ke depan Baradae dengan tunangannya, Duce Maria Angelin Kristanto alias Lingling. Rindaka menjelaskan bahwa Baradae dan Lingling sebenarnya sudah pertunangan, namun rencana keduanya untuk menikah di tahun ini pupus setelah Baradae terseret kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Namun tiba-tiba saja Hotman Paris mengusulkan agar pernikahan tersebut disiarkan oleh stasiun televisi. Mantan Hakim Agung Asep Iwan Iriawan menceletuk dan meminta Hotman Paris membayari biaya pernikahan tersebut. Tak disangka Hotman Paris pun menyatakan kesediaannya dan berjanji membiayai kebutuhan pernikahan Barada Richard Eliezer. Baradae diprediksi kembali ke Polri dan akan menikah. Putusan hakim atas vonis untuk terpidana Richard Eliezer alias Baradae mempengaruhi nasib dan kelanjutan karir pemuda 24 tahun tersebut. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai hal ini dapat dilihat dari hukuman penjara 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan pada Baradae. Dengan hukuman tersebut, maka dipastikan Baradae dapat kembali menjadi anggota Polri. Bahkan melanjutkan rencana pernikahannya dengan sang tunangan Lingling. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Pencarian terhadap dosen Universitas Islam Indonesia UII bernama Ahmad Munasir menemui titik terang. Pihak kampus mendapat informasi bahwa Ahmad terdeteksi masuk Amerika Serikat atau AS. Sebelumnya Ahmad dilaporkan hilang dan jejak digitalnya ditemukan di berbagai negara. Rektor UII Fatul Wahid mengatakan pihaknya telah menerima informasi yang bersumber dari Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI soal keberadaan Ahmad. Dari hasil pelacakan, Ahmad terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui Bandara Boston pada Senin 13 Februari 2023. Namun keberadaan Ahmad di Boston belum diketahui secara pasti. Pihak kampus juga mengaku belum mengetahui misi atau tujuan Ahmad berada di sana. Saat ini proses pencarian terhadap Ahmad Munasir masih terus berlanjut. Sebelumnya Ahmad Munasir mengikuti kegiatan universitas di Norwegia pada 5 hingga 12 Februari. Selain Ahmad, ada 3 delegasi lainnya dari UII termasuk sang rektor Profesor Fatul Wahid. Namun Fatul terakhir kali bertemu dengan Ahmad pada 11 Februari kemarin. Ia menjelaskan tim dari UII tersebut terbagi dalam 3 penerbangan berbeda. Ahmad Munasir kembali ke Indonesia seorang diri dalam penerbangan ke Jakarta melalui Istanbul, Turki. Menurut jadwal, pesawat yang ditumpangi Ahmad seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari petang. Namun ia tak kunjung pulang dan hilang kontak. Dari hasil pelacakan, Ahmad dipastikan sudah transit di Istanbul, Turki. Video mengejutkan tersangka penyalahgunaan narkotika mengaku dibekingi pihak Polres viral dan jadi bahan perbincangan di media sosial. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan seorang tersangka saat konferensi pers Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Februari kemarin. Dalam rekaman video yang beredar luas memperlihatkan 4 tersangka mengenakan baju tahanan BNNK Tanah Toraja dalam posisi menghadap ke dinding. Sementara Kepala BNNK Tanah Toraja AKBP Natalia Dewi Tonglo berada di belakang tersangka dengan sejumlah alat bukti di atas meja yang disita saat penangkapan. Tepat setelah Dewi selesai menjawab pertanyaan salah seorang wartawan terkait kasus tersebut, tiba-tiba salah seorang tersangka mengangkat tangan. Dewi pun mempersilahkannya untuk berbicara. Tersangka pun membalikkan badan dan mengungkapkan hal yang mengejutkan. Namun belum sempat menyebut institusi Polres dimaksud, tersangka dihentikan Kepala BNNK. Sebelumnya para tersangka pengedar narkotika yang ditangkap yakni RP,
EL dan AG alias G warga Toraja Utara, sementara MB warga Asalubu. Dewi menyebut peredaran narkoba yang masuk ke Tanah Toraja berasal dari jaringan bandar besar Sidrap dan Walendrang. Barang bukti yang berhasil disita BBNK Tanah Toraja narkoba jenis sabu-sabu 43,55 gram. Terima kasih. Dia sedikit bicara. Ya. Kami berani begini karena kami ini dari bawah itu. Seorang oknum polisi ditangkap lantaran mencuri motor sesama polisi di Mapolres Lampung Tengah. Oknum polisi yang bertugas di Polres Lampung Tengah itu mencuri sepeda motor milik sesama Bintara yang baru dilantik pertengahan 2022 lalu. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya membenarkan peristiwa pencurian motor polisi oleh anggota polisi yang terjadi di markas Polres Mapolres Lampung Tengah tersebut. Dijelaskannya oknum polisi berinisial RS berpangkat Bribda telah mencuri motor anggota Bribda Aldi Rahmanda Putra yang juga seorang polisi satu angkatan. Bribda RS yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan warga Kecamatan Bekeri, Lampung Tengah. Kronologi peristiwa bermula saat korban Bribda Aldi memarkirkan motornya di barak, kemudian pergi melaksanakan piket di Mapolres Lampung Tengah. Ketika korban kembali dari piket, dirinya mendapati bahwa motornya telah hilang. Namun korban saat itu belum sadar kalau motornya dicuri oleh sesama polisi yang mengabdi belum genap 1 tahun. Saat jajaran reserse kriminal melakukan penyelidikan, didapati RS terekam CCTV berada di sekitar parkiran motor barak, kemudian mendekati motor Aldi. Pelaku RS kemudian membawa motor Aldi yang punya kunci rahasia dan pelaku juga mengetahuinya. Setelah dikumpulkan, sambungnya Satreskrim Polres Lampung Tengah mencurigai salah satu rekan Aldi yakni RS. Kecurigaan tersebut dikuatkan saat Aldi memberikan keterangan bahwa yang mengetahui kunci rahasia motornya adalah RS. Kemudian saat polisi melakukan pemeriksaan kepada RS, terbukti bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik rekannya sendiri. Saat ini oknum tersebut sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Baik, makasih Mbak. Kalau kita melihat secara kriminologi ya, secara atas sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan, pertama kita lihat sudut pandang atau kacamatanya dilepaskan dulu jabatan seseorang itu. Artinya dia sebagai manusia ya, satu sisi dia sebagai masyarakat biasa, di sisi yang lain dia adalah sebagai penegak hukum. Nah, kalau dari sisi manusia biasa sebenarnya pencurian ini termasuk ya biasa-biasa saja sebenarnya yang terjadi di Lampung. Tapi kebetulan dalam waktu yang bersamaan, dalam jarak waktu yang bersamaan, pelakunya itu adalah seorang polisi. Henry Kurniardi Sutikno atau dikenal sebagai John LBF digugat oleh sebuah perusahaan PT Adidharma Eka Prana atas kasus dugaan penipuan dengan nilai gugatan 1,8 miliar rupiah. PT Adidharma Eka Prana awalnya merupakan salah satu klien High Five, perusahaan perizinan dan konsultasi hukum yang dimiliki oleh John LBF. Kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana Arif Edison mengatakan John LBF digugat terkait penanganan kasus hukum dengan uang bayaran awal sebesar 800 juta rupiah pada 2022 lalu. Arif mengungkapkan setelah menerima uang, John LBF tak mengerjakan jasa yang diminta. John disebut malah kembali meminta uang sebesar 600 juta rupiah. Dalam konferensi persnya, Arif juga mengungkapkan bahwa High Five bukan milik John LBF, melainkan milik seorang atas nama Cindy Kurniawan. Hal ini sudah ditelusuri dan diklarifikasi lewat situs pemerintahan. Atas dugaan penipuan tersebut, John LBF dan rekannya Sabar Tobik digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belakangan ini John LBF sempat viral di TikTok karena mengklaim sebagai seorang yang sukses dalam waktu singkat. Ia kerap mengunggah konten bisnis di akun media sosialnya. Meski dilaporkan ke polisi karena tersangkut kasus dugaan penipuan 1,8 miliar rupiah, John LBF tetap santai. Ia malah masih mengunggah video tengah bersama dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora.
Dalam video yang diunggah pada Minggu 19 Februari 2023, tampak Lesti Kejora dan Rizky Bilar mampir ke rumah John LBF. Di ruang tamu John LBF, Lesti dan suaminya bercengkerama sambil bernyanyi dengan pengusaha yang mengaku sebagai konsultan pajak tersebut. Bahkan John LBF mengaku kepada Rizky Bilar ia akan membuat sebuah produk minuman. Ia menyebut bahwa produk minuman itu akan menjadi perusahaan ke-8 miliknya. Uniknya video itu diunggah hanya selang sehari dari pelaporan dugaan penipuan yang dilayangkan terhadapnya. Teka-teki di balik pembunuhan seorang perempuan pengusaha ayam goreng di Bekasi, Jawa Barat berinisial I 30 tahun, serta penculikan anak korban A 17 bulan mulai terungkap. Pelaku pembunuhan berinisial HK 21 tahun dan MA 14 tahun, yang merupakan dua karyawan baru di tempat usaha milik korban. Mereka ternyata menyimpan dendam. Keduanya diduga sakit hati karena korban mengomentari kinerja mereka yang dianggap kurang baik. Korban juga disebut bakal memotong gaji bulan pertama kedua pelaku. Kanit 2 Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Eko Barmula menyampaikan bahwa pelaku berinisial HK 21 tahun dan MA 14 tahun sebetulnya baru bekerja 5 hari di tempat usaha korban. Namun pada 3 hari pertama bekerja, pelaku merasa mendapatkan perlakuan dan perkataan yang tak mengenakan dari korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku kerap disebut tak bekerja sesuai harapan, sehingga gajinya akan dipotong. Perkataan korban diduga membuat HK dan MA sakit hati. HK kemudian menyusun rencana pembunuhan tersebut dan menjalankan bersama MA pada hari kelima mereka bekerja,
yakni pada Kamis 16 Februari 2023. Setelah selesai menjalankan rencananya, HK dan MA mencuri barang berharga milik korban I. Barang yang diambil berupa ponsel dan uang senilai Rp950.000. Selepas merampas nyawa dan barang berharga I, HK dan MA pun turut menculik anak korban. Keduanya berdalih bahwa A dibawa karena kerap menangis setelah I tewas bersimbah darah. Kepada penyidik, kedua pelaku khawatir tangisan A justru memancing kecurigaan tetangga untuk datang ke warung ayam goreng korban. Adapun A ditemukan di pos ronda kawasan Jalan Pantura Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Jaraknya kurang lebih 150 meter dari lokasi penangkapan HK dan MA. Adapun A ditemukan di pos ronda kawasan Jalan Pantura Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Pada saat itu HK dan MA dalam perjalanan menuju Yogyakarta menggunakan bus antar kota antar provinsi atau AGAP. Eko mengungkapkan bahwa pada saat itu ditemukan dan dilakukan pemeriksaan, anak A mengalami luka di bagian kaki. Meski begitu, Eko belum dapat memastikan penyebab luka memar tersebut. Sementara itu, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan bahwa penyidik tak langsung mempercayai keterangan kedua pelaku mengenai motif pembunuhan dan penculikan tersebut. Penyidik masih akan mendalami keterangan HK dan MA dengan melibatkan tim ahli psikolog forensik. Sementara itu, Eko mengatakan bahwa pelibatan psikolog forensik diperlukan untuk menggali latar belakang kejadian tersebut dari keterangan kedua pelaku. Sebab dalam proses pemeriksaan, HK dan MA tampak tak merasa bersalah karena telah menghabisi nyawa I sekaligus menculik anaknya. Dan juga penculikan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara karena dilakukan 2 orang atau lebih. Ini kan 2 orang yang melakukan. Namun di sisi lain ini karena melibatkan anak di bawah umur, kita juga terapkan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun penjara maksimal. Balita berusia 17 bulan berinisial A, anak bos ayam goreng berinisial I 30 tahun, berhasil selamat meski sebelumnya sempat diculik. A akhirnya kembali ke pelukan keluarganya kini yatim piatu setelah ibunya tewas dibunuh. Sementara ayah A meninggal dunia saat A masih berusia 3 bulan. Dan ibu balita tersebut tewas setelah dibunuh 2 karyawannya yang sakit hati di tempat usaha miliknya di Bekasi, Jawa Barat. Setelah membunuh I, para pelaku kemudian menculik A, lalu ditinggalkan di sebuah pos ronda. Video pertemuan A dan keluarganya viral di media sosial. Mulanya A berhasil ditemukan tim gabungan Jatan Ras Unit 2 Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi di pos ronda di Jalan Pantura Sukamandi, Subang pada Jumat 17 Februari 2022. Maksud kami 17 Februari 2023 dini hari. Momen kembalinya A ke pelukan keluarga terlihat dalam video yang dibagikan anggota Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Aibtu Jakaria alias Jacqueline Coppers di akun Instagram miliknya pada Jumat 17 Februari 2023. Dalam video tersebut, Kasubdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawidi Panjioga tampak tengah berjalan menggendong A, sembari mengelus-elus kepala dan punggung sang anak. Sesaat kemudian Panji menyerahkan A kepada keluarganya yang telah menunggu kedatangannya di Polda Metro Jaya. Kembalinya A ke keluarganya membuat ia menangis. Pelukan hangat pun langsung didapat oleh bocah malang tersebut dari beberapa anggota keluarganya. Setelah itu A digendong oleh seorang ibu-ibu yang duduk di sebuah kursi. Saat A digendong, AKBP Panji terlihat menatap A dengan raut wajah yang tampak senang.
Kita ke informasi terkait mendarat daruratnya helikopter Polri, Tribuners. Sebanyak 3 tim dikerahkan lewat jalur darat untuk melakukan evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat di Bukit Tamiah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Tim 1 dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian yang berangkat terlebih dahulu pada Minggu siang. Sedangkan untuk tim 2 dan tim 3 berangkat pada pukul 6 sore dan 10 malam. Total sudah ada 60 orang yang tergabung dalam tim evakuasi tersebut. Informasi lengkapnya terkait proses evakuasi ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jambi, Heru Pitra. Silakan Heru. Terima kasih Siska. Perlu kami laporkan bahwa pada minggu kemarin bahwa satu unit helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat di hutan bukit yang ada di Desa Temiai, Kecamatan Patameragin, Kabupaten Kerinci. Saat ini upaya evakuasi telah dilakukan oleh petugas. Bahkan tim evakuasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci sejak dari siang kemarin sudah berangkat ke lokasi bersama dengan beberapa orang anggota. Kemudian pada pukul 17.30 tim kedua juga berangkat menuju lokasi di bukit yang ada di hutan. Kemudian pada pukul 22 malam juga berangkat tim lagi yang merupakan dari Basarnas serta Polri, TNI juga berangkat pada pukul 20 menuju lokasi untuk mencari keberadaan rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat. Nah, namun informasi yang kami dapatkan pada pagi tadi, titik keberadaan Kapolda Jambi telah ditemukan dan baru sempat antar itu logistik berupa makanan, selimut itu sudah bisa diberikan kepada rombongan Polda dengan cara melemparkan dari atas helikopter. Namun upaya evakuasi melalui helikopter masih terkendala cuaca, jadi belum bisa dilakukan. Masih menunggu helikopter khusus ya untuk melakukan penjemputan atau evakuasi terhadap rombongan Kapolda tersebut. Nah, sejauh ini tim darat juga sekitar pagi tadi belum ketemu, namun sekitar pukul 10 tadi informasi yang kami dapatkan, tim darat yang dipimpin oleh Kapolres Jambi sudah ketemu dengan rombongan Kapolda yang pesawatnya mendarat darurat di hutan tersebut. Telah ketemu, sekarang masih dalam upaya evakuasi dilakukan untuk penjemputan Kapolres Jambi. Namun sejauh ini masih belum dilakukan karena masih menunggu peralatan utama terhadap helikopter khusus ya, untuk yang menunggu kedatangan dari helikopter khusus yang diinformasikan yang kami dapatkan baru ini bakalan tiba sekitar pukul 13 ini dan akan mendarat di lapangan ini. Saat ini saya berada di lapangan, tepatnya di posko tanggap darurat yang ada di Desa Tengah. Saya lihat ini ada satu helikopter yang melintas di atas saya. Ini merupakan lokasi posko ya yang diberikan oleh tim. Begitu Siska, informasi yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Heru atas informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Kepala Posar Kerinci, Bambang. Informasi heli dari Basarnas juga turun. Heli dari Basarnas turun itu kemungkinan saya dengan informasi dari Jambi itu jam 1 ya. Jam 1 mungkin sampai atau berangkat itu saya belum dapat konfirmasi. Tapi kalau heli-heli yang sini udah ready semua, cuman ya cuaca. Nah, untuk evakuasi rombongan Pak Kapoldanya nunggu heli dari Mabes atau gimana? Heli yang mana yang siap saja. Kalau memang ada heli yang layak untuk dievakuasi ya kita. Kategori layak seperti apa? Ya minimal tadi yang heli yang pertama itu kan drop makanan, logistik udah sampai. Logistik alhamdulillah udah sampai ke lokasi dan udah dipakai juga dari Kapolda. Udah itu heli itu langsung bergeser ke
Jambi katanya rencana mau pasang alat-alat untuk rappelling untuk evakuasi di bawah. Yang disuplai tadi Pak itu termasuk Terkait dengan helikopter Polri yang mendarat darurat di Bukit Tamiya, tim SAR gabungan akhirnya dapat menemukan titik koordinat keberadaan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan juga rombongan. Sembari menunggu tim evakuasi tiba di lokasi, sejumlah logistik disalurkan lewat jalur udara. Logistik tersebut berupa makanan, minuman, selimut, hingga pengisi daya atau power bank. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi. Silakan Aryo. Baik, terima kasih Siska untuk informasi update terbaru terkait proses evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan yang di mana helikopter yang ditumpangi itu mendarat darurat di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kerinci sudah membuahkan hasil di mana ada satu tim jalur darat yang berangkat sejak kemarin dan tepat sekira pukul 10 pagi tadi sudah berhasil menemukan keberadaan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan rombongan yang di mana di dalam rombongan ini ada di Reskrimum Polda Jambi, Dirpolairut Polda Jambi, ada Kosprim, kemudian satu ajudan dan awak pilot. Nah, dalam pencarian ini dipastikan kondisi daripada Kapolda Jambi dan rombongan dalam kondisi sadar. Tetapi memang ada sejumlah luka, kemudian juga informasinya ada mengalami cedera. Kami nantikan informasi lainnya dari Anda. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto dan Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Ferry Handoko. Untuk saat ini sudah 2 helikopter yang menuju lokasi. Tadi sudah kita lihat sama-sama telah menurunkan bantuan logistik. Dan sekarang telah kembali ke Jambi bergabung dengan helikopter dan Baharkam yang baru saja tiba untuk menuju kembali ke lokasi dengan membawa peralatan hoist untuk mengevakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi. Kami belum tahu persis, tapi sesuai dengan gambar itu memang ada kerusakan ya, cukup parah juga. Namun untuk korban selamat semua dan sudah tidak ada lagi di dalam heli, sudah di luar semua. Ya. Ini kita nanti menunggu penjelasan sementara dari pendaratan darurat ini dilakukan karena cuaca buruk di lokasi. Untuk mengetahui informasi terkini terkait proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jambi, Solehan. Silakan Solehan. Baik Siska dan Pak Selen, dari sejak pagi tadi memang tim SAR gabungan terdiri dari BRIMOB, TNI, dan Basarnas terus melakukan upaya evakuasi terhadap rombongan Kapolda Jambi yang saat ini masih berada di hutan Kerinci, Siska. Selain itu, tadi pagi sempat dilakukan lokasi dari rombongan Kapolda sudah ditemukan, namun memang saat tim SAR melakukan pendekatan untuk melakukan upaya evakuasi, terhalang oleh kabut yang menutup area sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi di tempat itu juga terlebih. Solehan atas informasinya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Dirkrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori. Ya, pagi ini kita tentu sudah mempersiapkan dari ada beberapa titik untuk meluncur ke sasaran untuk evakuasi. Ini kita dari titik dari Merangin, tapi nanti juga akan bergabung dengan di Kerinci. Ini persiapan dari BRIMOB Basarnas, peralatan dan perlengkapan yang akan disiapkan ini dalam proses persiapan dan sebentar lagi kita akan segera bergerak. Ya, terima kasih. Doakan aja semoga. Untuk informasi terakhir, Pak Kapolda gimana Pak? Informasi terakhir ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan beliau masih dalam kondisi baik, kita doakan aja ya. Yang jarak, ini jalur daratnya udah berapa dekat lagi? Jalur darat operasi terakhir sudah kurang lebih 3,5 kilo. Berarti mendekati titik lokasi. Berarti ini ada kendala nggak Pak? Ya. Masih ada kendala? Terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 lalu, yang mana berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada beberapa pihak mengatakan bahwasanya acara tersebut merupakan acara untuk menyambut perayaan Hari Valentine. Namun di salah satu akun media sosial acara tersebut justru dimiringkan dengan narasi adanya pesta gay di kafe tersebut.
Namun hal tersebut dibantah tegas oleh pihak kecamatan, kemudian pihak pengelola KP sampai pihak pemeran pria yang divideokan dan beredar dengan durasi 28 detik. Namun dari sisi kepolisian, pihak Polresta Bogor Kota mengatakan bahwasanya tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa peran yang terlibat dalam viralnya video tersebut. Salah satu diantaranya yakni pemeriksaan terhadap 2 orang pria yang memang dalam video tersebut terekam. Kemudian pemeriksaan terhadap pembawa acara yang berlangsung. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis. Seorang perempuan berusia 20 tahun di Pandeglang, Banten menjadi korban pemerkosaan dari seorang dukun yang merupakan kepercayaan keluarga. Pelaku memanfaatkan momen saat mengobati paman korban yang mengalami gangguan jiwa di rumahnya. Disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar bulan April atau saat Ramadan tahun 2022 hingga pertengahan Februari 2023. Kasus ini terbongkar setelah warga dan keluarga mencurigai gerak-gerik pelaku yang memasuki rumah korban menjelang subuh pada Jumat 17 Februari lalu. Wartawan Tribun Banten, Engkos Kosasi akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Engkos. Ya baik, terima kasih. Seorang wanita inisial SI warga Kabupaten Pandeglang mengaku disetubuhi oleh dukun berkali-kali. Atas hal itu SI melaporkan ke Satreskrim Polres Pandeglang. Keluarga korban Usup mengaku kaget mendengar pengakuan korban. Padahal NR ini yang merupakan seorang dukun, kepercayaan keluarga. Awalnya modus NR ini mengobati paman korban yang mengalami gangguan jiwa. Namun hal itu diduga dimanfaatkan oleh NR untuk mengguna-guna SI. Hingga SI mau disetubuhi oleh korban berkali-kali. Dalam pengakuannya, SI mengaku sehari 5 kali disetubuhi oleh korban. Saat ini kasus tersebut masih ditangani Satreskrim Polres Pandeglang. NR sendiri sudah diamankan di Mako Polres Pandeglang. Ya, mungkin cukup sekian laporannya. Baik, terima kasih Engkos Kosasi atas informasinya. Tribunnews, kami akan menampilkan pernyataan dari keluarga korban terkait dengan peristiwa ini.
Ya Pak, bisa dijelaskan terkait pelaporan asusila yang dilakukan oleh dukun di Pandeglang seperti apa nih dari keluarga sendiri? Saya atas nama keluarga ya sangat terpukul dengan adanya perilaku si oknum dukun tersebut. Maka kasus ini akan saya kawal terus dan saya berharap kepada pihak KPA untuk menghukum si pelaku seberat-beratnya karena dukun tersebut sudah membuat gaduh keluarga saya, saudara saya, dan juga ponakan saya yang jadi korban. Dari pengakuan korban sendiri nih, ini asusilanya seperti apa sih? Dari pengakuan si korban, kaitan dengan perilakunya. Penyelidikan terhadap dugaan kasus prostitusi terselubung di Jaguar Hotel and Spa di Tarakan, Kalimantan Utara hingga kini terus dilakukan. Dalam penyelidikan ini, Polres Tarakan turut memeriksa pemilik hotel tersebut. Terbaru ada sebanyak 3 orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Silakan Andi. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, proses penyidikan masih dilakukan oleh pihak penyidik dari Satreskrim Polres Tarakan terkait dugaan prostitusi yang terselubung yang dilakukan oleh terduga pengelola di Jaguar Hotel and Spa yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, Kota Tarakan. Update terkini, ada 3 orang tersangka yang sudah ditetapkan dan oleh Kapolres Tarakan, dan kemudian terhadap pemilik juga akan dilakukan pemanggilan pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 kemarin. Juga sudah dilayangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Adapun dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona Siregar dalam melakukan pemeriksaan memang atau penyidikan memang harus membutuhkan proses yang sangat panjang dan harus benar-benar dilaksanakan dengan pemeriksaan yang cukup intensif. Dan kemarin sebanyak 38 orang yang sudah diperiksa, 3 diantaranya sudah ditetapkan tersangka diantaranya berinisial IW, AD, dan TH. Adapun diantaranya mereka ada yang bertus prostitusi. Kapolres Tarakan Bapak Ronaldo menegaskan dan meminta kepada masyarakat jika ada informasi serupa bisa melaporkan langsung ke Polres Tarakan dengan disertai dengan identitas yang jelas dan bukti yang lengkap, dan pihaknya juga bisa cepat menanggapi dan merespon laporan tersebut. Kemudian ia juga melanjutkan adapun terhadap lokasi tempat hiburan lainnya dengan modus serupa yang terduga terjadi di Jaguar Hotel dan Spa, sama seperti penjelasan sebelumnya, ia meminta masyarakat untuk proaktif melakukan pelaporan, memberikan informasi yang tepat sehingga pihaknya bisa bergerak cepat, karena dalam kasus prostitusi untuk memberantas hal tersebut. Istri Lurah Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dilaporkan menjadi korban tabrak lari pada Jumat 10 Februari lalu. Saat peristiwa tersebut, korban bernama Risa mengendarai sepeda motor. Risa ditabrak oleh pengendara mobil merek Suzuki R3 dari arah belakang. Beredar kabar bahwa pelaku merupakan oknum PNS di Kabupaten Bangka. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama kami, wartawan Bangka Pos Arya Bima Mahendra. Silakan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Siska dan pemirsa Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa memang sejak beberapa hari terakhir di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya di Kecamatan Koba, dikabarkan telah terjadi peristiwa tabrak lari, yang mana korbannya adalah istri dari Lurah Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Informasi di Himpun Bangka Pos diketahui disinyalir bahwa pelaku dari tabrak lari tersebut adalah seorang wanita berstatus PNS yang mengendarai mobil berjenis Suzuki R3 berwarna putih. Disampaikan oleh Lurah Padang Mulia Bapak Sudiarto mengatakan bahwa peristiwa laka lantas tersebut melibatkan istrinya yang bernama Risa pada Jumat pekan lalu tanggal 10 Februari 2023 pagi sekira pukul setengah 8 pagi, di mana kala itu istrinya mengendarai
motor berjenis Honda Vario dan hendak menuju ke arah komplek perkantoran Pemkab Bangka Tengah, tepatnya di Jalan Merdeka Bypass. Saat itu di lokasi kejadian, tepatnya di pertigaan Telkom Jalan Merdeka Bypass Kobak Bangka Tengah, tiba-tiba dari arah belakang istri Lurah Padang Mulia tersebut ditabrak oleh mobil Suzuki R3. Disampaikan oleh Lurah Padang Mulia Bapak Sudiarto menyebutkan bahwa dari hasil informasi keterangan sejumlah saksi bahwa saat peristiwa laka lantas tersebut terjadi, pelaku ini sempat turun dari mobil dan kemudian melihat bahwa dirinya telah menabrak seseorang, tetapi pelaku ini kemudian langsung kabur dan tancap gas sehingga meninggalkan korban di TKP. Dari peristiwa tersebut, alhasil diketahui bahwa istri dari Lurah Padang Mulia sendiri ini mengalami luka cukup parah, di mana diketahui bahwa istri dari Lurah Padang Mulia tersebut sempat mengalami kondisi kritis dengan rusuk patah, terus luka berat di kepala dan mengalami keadaan sesak napas sehingga harus menjalani perawatan dan operasi di Rumah Sakit Kalbu Intermedika Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil konfirmasi yang kami lakukan kepada pihak Satlantas Polres Bangka Tengah, disampaikan oleh KBU Satlantas Polres Bangka Tengah Ibtu Ilman mengatakan bahwa untuk saat ini identitas pelaku sudah terungkap dan mobil yang dikendari pelaku sendiri sudah berhasil diamankan, dan beredar info bahwa hari ini sedang dilakukan proses BAP terhadap pelaku yang merupakan seorang wanita berstatus PNS di Kabupaten Bangka Tengah. Dan disampaikan juga oleh Kasatlantas Polres Bangka Tengah, saat ini pun pihaknya masih akan melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan menginformasikan kembali terkait peristiwa tabrak lari terhadap korban yang merupakan istri Padang Mulia dan pelaku yang merupakan oknum PNS di Kabupaten Bangka Tengah ini. Mungkin sekian yang bisa melaporkan rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arya Bima atas informasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Sebanyak 3 unit kendaraan bermotor terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Minggu 19 Februari sore. 3 kendaraan tersebut yakni sepeda motor, minibus, dan juga mobil ambulans. Dalam insiden ini, seorang perempuan pengendara motor tewas, sedangkan 4 lainnya mengalami luka. Selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini membuat 3 kendaraan tersebut mengalami kerusakan berat. Terkait kronologi peristiwa ini selengkapnya akan dilaporkan oleh Muhammad Tabri, wartawan Banjarmasin Post. Silakan Tabri. Ya, dapat dilaporkan bahwasanya dari Kabupaten Tapin kemarin sore Minggu 19 Februari 2023 telah terjadi kecelakaan di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lok Paikat. Kejadian yang berlangsung tidak jauh dari depan Polres Tapin ini sendiri, setidaknya merenggut 1 nyawa dan juga 4 korban lainnya luka-luka. Kejadian berlangsung saat hujan turun lebat. Saat itu dijelaskan dari Kasatlantas Polres Tapin bahwasanya kronologis kejadian ini berawal dari minibus Avanza yang melaju dari arah Banjarmasin menuju hulu sungai. Kemudian saat mendekati TKP dikejutkan dengan sepeda motor yang ditumpangi. Saat kejadian sejumlah relawan pun turun ke lokasi untuk evakuasi korban dan juga kendaraan. Ya, berkenaan dengan kejadian ini karena berdekatan sendiri dengan Polres Tapin, ini juga menjadi atensi Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, bahwasanya beliau menghimbau kepada pengendara untuk lebih berhati-hati, terlebih lagi di saat musim turun hujan. Dan tak kalah penting untuk selalu menggunakan kelengkapan berkendara seperti helm dan juga mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas. Beliau juga mengatakan bahwasanya di sepanjang 2022 terdata setidaknya 22 korban yang meninggal dunia akibat laka lantas. Kemudian untuk di 2023 ini sendiri, memasuki di bulan Februari ini telah terjadi
atau telah menelan korban setidaknya 5 orang. Ya, demikian mungkin Siska yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Tapin. Baik, terima kasih Tabri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang mantan kepala desa di Boyolali, Jawa Tengah bernama Parjo didakwa atas kasus korupsi dana bantuan rumah tidak layak huni atau RLTH sebesar 164 juta rupiah. Parjo melakukan penyelewengan selama 6 tahun dengan memotong sebanyak 30 penerima bantuan. Saat ini kasus korupsi dana bantuan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Parjo pun menjalani sidang perdana pada Jumat 17 Februari. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Zarfan Muhana. Silakan Zarfan. Ya, terima kasih rekan Siska. Sebelumnya pada kemarin di Boyolali, tepatnya di Desa Bawu, seorang mantan kades melakukan korupsi RTLH sebanyak 164 juta. Hal itu dilakukan sejak tahun 2013 hingga tahun 2019. Menurut Kasih Pidana Khusus Pitsus Kejari Boyolali, Romli Muktayatsyah, mengatakan bahwa mantan Kades Bawu tersebut di Kecamatan Kemusu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi RTLH atau bantuan rumah tidak layak huni. Saat ini di kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang. Sidang perdana sudah dilakukan pada kemarin Jumat, tepatnya pada Jumat lalu. Sebenarnya penyelidikan sudah dilakukan sejak lama, namun dikarenakan penyelewengan dana tersebut dilakukan sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, membuat sidang perdana baru saja dilakukan. Mantan Kades Bawu tersebut melakukan penyelewengan dana selama 6 tahun. Setidaknya ada 30 penerima yang menderita kerugian akibat dana penerima manfaat bantuan dana RTLH tersebut dipotong. Kurang lebih ada yang mendapat pemotongan sebanyak 3 juta hingga 6 juta per KPM atau keluarga penerima manfaat. Dana tersebut total yang masuk ke kantong mantan kepala desa tersebut sebanyak 164 juta dalam waktu 6 tahun. Dan saat ini di laporan tersebut baru diketahui setelah ada laporan dari warga. Praktek tersebut sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Akibatnya saat ini mantan Kades Bawu alias Parjo ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk ancamannya sendiri dari pasal 2 maksimal 4 tahun penjara dan pasal 3 minimal 1 tahun penjara. Ya, terima kasih, saya kembalikan rekan Siska. Baik, terima kasih Zarfan atas informasinya. Kebakaran hebat melanda toko plastik terbesar di Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu 19 Februari sore. Insiden ini pun menimbulkan kepanikan warga yang ada di sekitar toko tersebut. Mereka langsung mengevakuasi barang berharga lantaran dikhawatirkan api menjalar ke rumah mereka. Sempat terdengar bunyi ledakan di dalam toko, diduga berasal dari komputer kasir. Informasi lengkap terkait dengan kebakaran hebat ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur Nurul Hidayah. Silakan Nurul. Baik, Tribuners, selamat siang. Selamat juga untuk Siska. Selamat siang juga Siska. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa kebakaran besar terjadi di salah satu toko pecah belah terbesar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu sore hari kemarin, Tribuners. Nah, api mulai berkobar sekiranya pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan dari hasil wawancara kami bersama anak sang pemilik toko yang mengatakan bahwa api diduga kuat pertama kali muncul dari AC, maksud saya pendingin ruangan yang berada di penangkaran burung walet yang berada damkar PT Sementonasa sebanyak 3 unit, Tribuners. Saya mengatakan bahwa salah satu kendala terbesar
yang ditemui saat proses pemadaman adalah sulitnya menjangkau titik api karena memang toko ini Tribuners berbentuk L, di mana hanya bagian depannya saja yang sulit, yang mudah untuk dijangkau, sementara untuk bagian tengah dan juga bagian belakang ini tertutup oleh pemukiman padat penduduk Tribuners. Nah, inilah juga yang membuat sebagian besar masyarakat langsung panik seperti itu dan juga menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Dan diketahui hingga hari ini masyarakat yang berada di sekitar toko ini masih mengungsi di beberapa titik seperti di Masjid Jihad, di Masjid Tamarampu dan juga di lapangan Tribuners. Jadi mereka belum berani untuk kembali ke rumah mereka. Sampai hari ini masih ada satu yang terkena di belakang rumah warga satu. Longsor yang terjadi pada Jumat 17 Februari membuat jalan transnasional lintas Timur Raya di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, NTT putus total. Hal ini lantaran badan jalan tertutup material longsoran sepanjang 200 hingga 300 meter. Lumpuhnya arus lalu lintas di lokasi tersebut terjadi sejak Jumat hingga Minggu sore. Jalur tersebut baru bisa dilintasi setelah Pemkab Kupang dibantu Pemprov NTT dan pihak terkait melakukan pembersihan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Tapehen, wartawan Pos Kupang. Silakan Rian. Baik, rekan Siska, dapat saya laporkan longsor besar pada hari Jumat maaf ya. Ya Rian, silakan dengan laporannya. Ya. Tribuners, longsor besar terjadi pada hari Jumat 17 Februari 2023 kemarin yang menutupi ruas jalan kilometer 72 di Jalan Transnasional Lintas Timur Raya di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Longsor tersebut luasnya dilintasi kemarin sekitar pukul 7, meskipun hanya baru kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang bisa melintas melalui jalur alternatif yang telah dikerjakan kurang lebih 1 kali 24 jam tersebut. Kepolisian Polres Kupang dan juga Polda NTT disiagakan di sana untuk melancarkan arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju ke wilayah di bagian timur Pulau Timur. Kendaraan sudah bisa mulai melintas sejak pukul 7 malam dan beberapa warga yang ada di sana juga merasa cukup senang karena arus lalu lintas mereka kembali berjalan sebagaimana mestinya. Jalur tersebut saat ini diberlakukan sistem buka tutup di mana tidak bisa dilalui kendaraan bersamaan sekaligus dan akan diatur secara baik oleh kepolisian Polres Kupang dan juga Polda NTT. Untuk membuka kapal penyeberangan yang melayani rute Kupang Naik Liu, Kupang Wini, dan Kupang Tanjung Bastian untuk melayani kendaraan roda 4, roda 6, dan lebih dari itu, sehingga arus transportasi untuk logistik bisa berjalan dengan normal. Kapolres juga menghimbau agar pengguna jalan harus berhati-hati karena jalur yang dibuka bersifat sementara karena sementara dikerjakan dan dapat sewaktu-waktu terjadi longsor susulan karena tanahnya masih labil. Saat ini di lokasi tersebut disiagakan personil Polri dari Dirlantas Polda NTT sebanyak 10 personil, Polres Kupang sebanyak 4 personil, dan Polsek Takari sebanyak 2 personil di bawah pimpinan Kapolsek Takari, Ibda Ilham Gestaraman. Personil yang disiagakan tersebut akan melakukan pengaturan lalu lintas dan mengantisipasi gangguan keamanan lainnya.
Dari data yang kami himpun kemarin, terdata ada 9 KK yang terdampak longsor, yang di dalamnya ada 4 kabupaten di bagian timur, Pulau Timur, dan juga negara Timor Leste. Kehadiran dia di sana hanya untuk memastikan jalur logistik Pulau Timur tidak terputus. Demikian rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rian Tapehen atas informasinya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Thomas Setiabudi Aden. Pak Kapolres, nama saya Thomas Setiabudi Aden, saya Direktur Preservasi Jalan Kementerian PUPR. Saya mendapat instruksi langsung dari Pak Menteri, saya baru tiba siang tadi, untuk supaya jalur logistik di Trans Timur ini nggak boleh terputus. Nah, kami dengan dukungan kepolisian dan teman-teman dari kabupaten mentargetkan malam ini sudah bisa dilewati, tapi mohon izin Pak Kapolres, kalau bisa tidak ada kendaraan besar juga, Pak. Jadi yang logistiknya kecil-kecil sama penumpang. Dalam waktu 1 minggu ke depan kita akan lewat buat yang di bawah darurat. Kita mohon bantuan juga dari kepolisian dan kabupaten untuk bisa menegosiasikan lahan yang di bawah kami pinjam. Bila itu sudah dibuka, maka ini kita akan tutup total Pak Kapolres, mohon izin supaya teman-teman bisa frontal. Jadi saat ini alatnya Pak Junto. Sebuah rumah dengan material kayu di Desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh, ambruk pada Minggu 19 Februari. Insiden ini pun membuat seluruh penghuni sempat tertimbun material. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk mengetahui kronologi peristiwa, kami terhubung dengan wartawan Serambi News, Saiful Bahri, yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Saiful. Siska, dari Provinsi Aceh dapat saya sampaikan bahwa pada Minggu 19 Februari 2023 kemarin, yakni saat subuh, satu unit rumah panggung berkonstruksi kayu yakni milik janda Aminah berumur 50 tahun yang terletak di bibir pantai, tepatnya di lorong 5 Desa Pusung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, ambruk setelah dihempas angin kencang. Bahkan Aminah beserta 3 anaknya yang statusnya sudah yatim beserta seorang keponakannya sempat tertimbun dari reruntuhan rumah. Namun dalam insiden itu tidak ada korban jiwa. Saat kita temui di lokasi kejadian, Aminah menceritakan memang saat itu dia sedang sholat subuh. Usai sholat subuh dia pun berdoa atau berzikir di ruang tamu rumahnya, sedangkan anak terluka tapi sempat merasa terus pening sehingga warga khawatir dan membawa dia ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan medis memang tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Lalu setelah pihak Tagana mendapatkan laporan adanya kejadian ini, langsung turun ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga dan juga aparat Desa Pusung, sehingga dipastikan memang Aminah beserta keluarga tidak ada tempat tinggal lain, sehingga pihak Tagana langsung membangun sebuah tenda darurat yang berada di sekitar lokasi reruntuhan rumah. Lalu tidak lama kemudian pemerintah Kota Lok Sumawe juga melalui dinas sosial setempat menyalurkan bantuan masa panik berupa sembako, minuman, dan juga pakaian. Lebih lanjut, Siska, dapat saya sampaikan juga bahwa sesuai Nah, kejadian Ibu lagi ngapain, Bu? Lagi zikir. Lagi habis sholat subuh Ibu zikir. Setelah itu, Bu, saat kejadian Ibu lagi zikir, lalu ada angin, lalu Ibu masuk ke dalam mau panggil anak Ibu, nggak sempat. Rumah roboh. Rumah roboh. Jadi tertimbun semua, Bu? Tertimbun semua di dalam. Ibu sama 3 anak sama ponakan satu tertimbun. Setelah tertimbun gimana cara keluarnya, Bu? Kami keluar Satu-satu, Bu. Merangkak, Bu, ya. Ada yang bawa rumah sakit, Bu? Ada satu anak ibu ya. Enggak luka enggak. Luka tapi pening kepalanya. Pening kepalanya kita bawa. Siapa atas nama siapa, Bu? Safira Mauliza. Mauliza, Bu. Umur 23 hari. Jadi, Bu, harapan kita kepada pihak pemerintah dengan kejadian itu? Bantuan untuk tempat tinggal Ibu lebih. Ya. Pasar Cikpuan di Kota Pekanbaru Riau ludes dilalap si jago merah pada Minggu 19 Februari. Kebakaran ini dilaporkan menghanguskan ratusan kios yang ada di pasar tersebut. Pasca kebakaran, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun mendatangi lokasi untuk bertemu dengan para pedagang dan meninjau lokasi. Beberapa pedagang pun menumpahkan keluh kesahnya pada Muflihun, bahkan ada yang menangis.
Terkait informasi ini, wartawan Tribun Pekanbaru Fernando Sikumbang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Fernando. Oke, terima kasih Siska di studio. Oke, Tribuners, kemarin terjadi kebakaran Tribuners di Pasar Cipuan. Kebakaran hebat tersebut terjadi pada Minggu sore kemarin, Tribuners. Dan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 400 kios yang ada di pasar yang ada di Jalan Tuat Kutambuksai, Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan kebakaran kemarin Tribuners membuat tim dari pemadam kebakaran atau dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru harus mengerahkan sekitar 10 unit kendaraan pemadam Tribuners dari sejumlah posko pemadam yang ada di Kota Pekanbaru untuk membantu pasar. Di saat ini Tribuners, pihak pemerintah kota sedang berupaya Tribuners berkomunikasi dengan para pedagang dan juga sempat berkomunikasi dengan koordinator pedagang di Pasar Cipuan untuk menentukan tempat relokasi bagi para pedagang, karena memang kemarin PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun sudah memberi perintah kepada instansi terkait agar nantinya bisa memberikan solusi kepada para pedagang yang kiosnya menjadi korban dalam kebakaran hebat kemarin, karena jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 400, hingga pihak pemerintah kota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk menyiapkan tempat yang layak bagi para pedagang untuk berjualan sementara sembari proses pembersihan di areal puing-puing bekas kebakaran di sekitar Pasar Cipuan, Tribuners. Dan lokasinya memang rencananya tidak jauh dari lokasi tersebut, Tribuners, hanya berjarak beberapa meter saja, karena memang di lokasi tersebut terdapat satu bangunan yang memang terbengkalai, yaitu bangunan Pasar Cipuan yang masih terbengkalai sampai saat ini, Tribuners. Dan rencananya lokasi tersebut bakal dijadikan tempat berjualan sementara bagi para pedagang sembari proses pembersihan nanti di lokasi bekas kebakaran, Tribuners. Ada perkiraan proses pembersihan dilakukan selama 1 pekan ini, Tribuners, sedangkan untuk pemindahan para pedagang nantinya bakal dikomunikasikan kembali, Tribuners, karena memang besok pihak Dinas PUPR baru melakukan proses pembersihan. Yang hari juga belum tahu kita sumber api dari mana, tapi tim forensik dari kepolisian udah datang. Tentunya ini makan beberapa hari lah ya untuk tahu apa penyebabnya. Tapi kami udah berdiskusi tadi sama beberapa PD terkait. Kami secepatnya mencari jalan keluarnya, bagaimana pedagang bisa kembali berdagang. Ya. Yang kedua, hari ini kami minta juga kepada seluruh mungkin teman-teman kios agar bersabar hari ini berikan. Pasangan suami istri di Kabupaten Bangka diringkus oleh tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka pada Sabtu 18 Februari dini hari. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 105 paket hemat sabu dan 2 paket sedang sabu siap edar seberat total 28,23 gram. Pasutri tersebut mengedarkan sabu dengan menyasar para pekerja tambang inkonvensional dan juga para pemuda. Penangkapan ini terjadi berdasarkan laporan dari masyarakat. Wartawan Bangka Pos, Dedi Marjaya akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Dedi. Ya, selamat siang, Siska. Selamat siang, Tribuner. Dapat saya laporkan bahwa tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka berhasil membekuk pasangan suami istri yang merupakan pengedar di kawasan Riau Silip, Kabupaten Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Pasangan suami istri ini, yakni Ijal dan Reni, dibekuk bersama dengan 105 paket sabu, paket hemat sabu dan 2 paket sedang sabu seberat total sekitar 28,23 gram. Menurut Kapolres Bangka, AKBP Topik Norisa, dan melalui itu Denny Wahyudi, Kasat Narkoba Polres Bangka, bahwa kedua suami istri ini mengedarkan narkoba jenis sabu dengan pangsa pasar antara lain para pekerja tambang inkonvensional atau tempat mereka tinggal untuk kemudian menjual barang tersebut secara langsung. Kedua pasangan suami istri ini merupakan pendatang dari Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan yang sengaja menetap dan tinggal untuk mengedarkan narkoba di wilayah Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Selain itu juga di barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 timbangan digital, kemudian 2 bal plastik strip dan
2 unit HP milik tersangka. Saat ini tim Gerak Sat Narkoba Polres Bangka sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap penyuplai sabu kepada kedua pasangan suami istri ini. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Dedi Majaya atas informasinya dari Kabupaten Bangka. Sidang lanjutan kasus peredaran sabu yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai terdakwa kembali digelar pada Senin 20 Februari. Dalam sidang hari ini, 2 terdakwa lainnya dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah Aibtu Janto Parluhutan Situmorang sebagai mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat dan Muhammad Nasir. Keduanya memberikan keterangan mengenai penjualan narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari penyisian barang bukti kasus narkoba Polres Bukit Tinggi. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribunnews Asri Fadila. Silakan Asri. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Baik, silakan Asri dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Jadi Tribuners, sidang terdakwa Teddy Minahasa tadi pada hari ini diawali dengan keberatan dari pihak terdakwa. Keberatan itu karena adanya perubahan komposisi tim jaksa penuntut umum yang bersidang pada perkara ini. Keberatan itu dilontarkan oleh Hotman Paris yang merupakan pengacara dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Menurut informasi yang disampaikan Hotman dalam persidangan tadi, ada beberapa jaksa yang bukan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, melainkan dari Kejaksaan Agung. Maksud dari istilah tersebut. Kemudian Janto menjelaskan bahwa cari lawan dalam perdagangan narkoba berarti minta dicarikan pembeli. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kasanto dan Janto merupakan terdakwa dalam perkara peredaran narkoba yang juga menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Selain mereka, ada pula 4 terdakwa lain dalam perkara ini, yaitu mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif alias Arif, kemudian Bandar Narkoba Linda Puja Astuti, dan Muhammad Nasir. Para terdakwa dalam kasus ini sama-sama didakwa pasal 114 Undang-Undang Narkotika, subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang kiranya dapat saya sampaikan pada hari ini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tribuners, selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Asri atas informasinya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Sutapea. Dari awal. Hari ini sidang hari ini tanggal 20 Februari ada keanehan dan perkembangan. Tiba-tiba sebagian besar jaksa yang semula sudah pegang kasus ini hampir 1 bulan, tiba-tiba diganti yang hadir, didatangkan tim dari Kejaksaan Agung, bahkan kalau nggak salah sebagian adalah jaksa yang menangani perkara Sambo. Mungkin ini mungkin pertanda signal bahwa dari awal persidangan ini sampai sekarang belum ada bukti yang mengkaitkan antara sabu yang di Jakarta dengan sabu yang di Bukit Tinggi, karena belum pernah dilakukan cek laboratorium perbandingan. Itu satu. Juga tidak ada bukti sama sekali, saksi sama sekali yang mengatakan bahwa Sambo Februari sore lalu. Berdasarkan informasi, wanita berusia 50 tahun itu sebelumnya sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga pada hari Kamis tanggal 16 Februari lalu. Berdasarkan informasi di lapangan yang kami terima, jenazah pertama kali ditemukan oleh warga yang bernama Ilham. Pada saat itu, Ilham tergabung dalam tim pencarian yang berusaha mencari keberadaan korban yang hilang meninggalkan rumah pada hari Kamis pagi. Ilham menemukan jenazah wanita berusia 58 tahun itu sekitar 7 meter dari jalan setapak di tengah hutan dalam posisi tersangkut di ranting pohon. Ilham sendiri sempat merasa merinding ketika pertama kali melihat tubuh korban dari bagian samping.
Kemudian ia yang berjalan bersama kepala dusun setempat langsung berteriak dengan harapan rombongan mengetahui posisi tersebut. Setelah ditindaklanjuti, tak berselang lama, tim dari unit Inapis Satreskrim Polres Belitung langsung tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban ke RSUD. Kemudian berdasarkan penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Belitung, saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi dari kejadian tersebut. Menurutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, tim dokter dari RSUD Marsudi Judono tidak ditemukan kekerasan pada tubuh korban dan memang terdapat beberapa luka di tubuh korban, tetapi luka tersebut diduga luka yang sudah lama dan sudah mengering. Kemudian di beberapa tubuh korban juga sudah membusuk seperti di bagian wajah dan di bagian bawah. Kemudian berdasarkan penelusuran keluarga, SN ini ternyata mengidap penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula darah yang menyebabkannya depresi dan diduga membuatnya untuk meninggalkan rumah pada hari Kamis pagi tersebut. Demikian Siska yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Dede Suhendar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, pengobatan tradisional patah tulang di Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dikenal luas masyarakat ternyata memiliki sejarah cukup panjang. Rupanya pengobatan tradisional ini bermula dari pelestarian pencaksilat di zaman dulu. Kemudian pengobatan tersebut mengalami modifikasi sehingga bukan hanya atlet saja yang menjadi pasien tapi juga warga biasa. Bahkan wilayah yang menjadi munculnya pengobatan tradisional ini dijuluki sebagai Desa Pengobatan Patah Tulang. Lebih lengkapnya terkait sejarah pengobatan tradisional patah tulang Cimande akan disampaikan oleh Wahyu Topani, wartawan Tribunnews Bogor. Silakan Wahyu. Halo, ya Siska. Pengobatan Cimande ini berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ya. Pengobatan ini sekarang dikenal luas hampir seluruh masyarakat Indonesia. Mulanya pengobatan ini bermula dari abad ke-16 dari pencaksilat Cimande. Nah, pencaksilat Cimande ini sudah ada sejak abad ke-16 ya, turun-temurun hingga sekarang. Dari pencaksilat tersebut, kata warga setempat ya, selaku pelestari budaya di daerah situ, menjelaskan kalau pengobatan ini lahir dari pencaksilat gitu. Dulu dari abad ke-16 di Cimande ini pencaksilat sudah ada, diwariskan secara turun-temurun. Dari pencaksilat tersebut, mereka kan berlatih ya, dari berlatih itu pasti ada bekas luka gitu. Bekas luka tersebut gimana caranya diobati. Nah, mereka mencoba melakukan pengobatan alternatif sendiri. Awalnya itu dikenal dengan salah satu minyak yang sekarang dikenal minyak Cimande ya. Minyak di situ. Seiring berjalannya waktu, pengobatan tersebut bukan hanya untuk pencaksilat saja, tapi untuk warga yang sering luka akibat pekerjaan gitu. Nah, hingga saat ini dikenal pengobatan tulang Cimande gitu. Dengan minyaknya yang sangat terkenal yaitu minyak Cimande gitu. Nah, kemarin saya ke situ ada salah satu warga yang sedang diobati gitu ya, patah tulang, warga asal Depok. Beliau menyatakan pengobatan di sini memang dikenal mujarab ya dari tahun ke tahun karena originalitas pengobatan di situ masih terjaga gitu dari tahun ke tahun. Pengorganisasian, kemudian baik pembelajaran, edukasi dari yang tua hingga yang muda itu masih berjalan hingga saat ini secara turun-temurun dan menjaga autentik atau originalitas pengobatan dari sebelumnya hingga saat ini. Untuk setiap hari Minggu warga di situ baik pemuda, kemudian atas informasinya terkait sejarah pengobatan tradisional patah tulang Cimande. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar lomba ranking 1 antar pejabat pada Minggu 19 Februari. Selain lomba wawasan, juga diadakan fashion show tingkat SD, SMP, dan SMA. Kegiatan itu dipusatkan di Taman Nasional Palu, Jalan Cempaka, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Palu, Fadila Lahambu. Silakan Fadila. Baik rekan Siska, selamat siang dan Tribuners dimanapun berada. Tepat minggu kemarin, 19 Februari 2023, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menggelar lomba ranking 1 dan fashion show tingkat SD, SMP, dan SMA. Dalam lomba ranking 1 ini yang terlibat yaitu Kepala Dinas Kota Palu, Lurah, Camat, dan pejabat organisasi
perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Palu dengan jumlah 100 orang. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari 2023 besok. Kegiatan lomba ranking 1 ini digelar di Taman Nasional Jalan Cempaka, Kelurahan Desusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, dan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo. Hadianto Rashid juga dan Irmayanti Petalolo membacakan pertanyaan kepada peserta terkait lingkungan dan kebersihan. Di babak terakhir meninggalkan 4 peserta dari puluhan peserta yang ikut. Dan juga Lurah Kamonji yang bernama Muhammad Rizal berhasil mengalahkan 100 peserta dalam lomba ranking 1 ini. Demikian laporan dari Kota Palu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fadila Lahambu atas informasinya. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 150 warga Pelalawan Riau secara simbolis mendapatkan sertifikat redistribusi tanah tahun 2022 oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Pemberian sertifikat tanah ini menjadi agenda Menteri Hadi selama 2 hari di Provinsi Riau. Kepada warga, Hadi berpesan agar tidak menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada rentenir. Terkait informasi ini, wartawan Tribun Pekanbaru Johannes Tanjung akan melaporkannya untuk Anda. Silakan, Johannes. Baik, terima kasih rekan Siska dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Menteri ATR Kota Kepala BPN Hadi Cahyanto mengunjungi Kabupaten Pelalawan pada Jumat pekan lalu, Tribuners. Merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Menteri Hadi ke Provinsi Riau. Menteri Hadi datang ke Pelalawan menggunakan perjalanan darat bersama rombongan Gubernur Riau dan perwakilan lainnya. Menteri Hadi datang untuk membagikan sebanyak 1.100 sertifikat bidang tanah yang ada di Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Sertifikat ini dibagikan langsung kepada masyarakat yang mewakili sebanyak 150 penerima Tribuners yang ada di Desa Tanjung Air Hitam. Kenapa dipilih di Desa Tanjung Air Hitam yang jaraknya mencapai 2 jam dari Kecamatan Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan? Karena di Desa Tanjung Air Hitam tersebut banyak lahan masyarakat ataupun pemukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan ataupun kawasan perusahaan. Alhasil BPN atau ATR juga menunjukkan bahwasannya ada masyarakat yang ingin mengurus surat atas tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi milik rentenir. Jikapun masyarakat ingin menggadaikan tanah atau sertifikat tersebut, Menteri Hadi mengarahkan ke bank-bank negeri milik pemerintah karena mengucurkan dana-dana pinjaman untuk kemajuan perekonomian. Selain itu, Tribuners, Menteri Hadi juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk tetap memberikan kontribusinya kepada masyarakat sekitar sebagai masyarakat tempatan sesuai dengan aturan dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Siska di studio. Baik, terima kasih Johannes Tanjung atas informasinya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Program kita ada di sini bagaimana? Musiknya. Baik, rekan-rekan media sekalian, saya datang ke Desa Tanjung Air Hitam ini untuk menyerahkan sertifikat revis untuk masyarakat yang sudah menunggu kurang lebih 60 tahun. Dengan kita melakukan program penataan kawasan hutan dan kita juga membagikan revis kepada masyarakat. Ini tentunya masyarakat senang karena sudah menunggu hampir 60 tahun. Dan kita juga mengingatkan kepada masyarakat supaya tetap menjaga sertifikatnya itu dengan baik. Kemudian berikutnya saya juga tetap berkoordinasi dengan Bapak Bupati untuk menyelesaikan sisa wilayah. PLH Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia's Volunetzing 2030 dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini disampaikannya saat membuka acara sosialisasi subnasional Indonesia's Volunetzing 2030 di Jayapura beberapa waktu lalu. Menurut Ridwan, Indonesia telah
ikut meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Terkait informasi ini, wartawan Tribun Papua Aldi Bimantara akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Aldi. Ya baik, halo Siska dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. PLH Gubernur Papua Ridwan Rumasukun menyampaikan pemerintah Provinsi Papua atau Pemprov Papua mendukung penuh event Indonesia's Polunet Sing 2030 mendatang. Hal ini ia sampaikan saat secara resmi membuka sosialisasi subnasional Indonesia's Polunet Sing 2030 di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam kesempatan itu kepada awak media, Siska dan juga Tribuners, Ridwan Rumasukun mengatakan bahwa walaupun ini masih sebatas sosialisasi, namun tentu ini membuat pihaknya bersemangat dalam mendukung rencana dan juga implementasinya ke depan. Siska dan juga Tribuners, lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa Indonesia secara umum memang telah sebelumnya meratifikasi perubahan iklim yang membawa Indonesia punya kewajiban untuk berkontribusi dalam perlindungan lingkungan. Ia menyoroti isu perubahan iklim menuntut memang negara-negara berkembang, terutama yang memiliki hutan luas termasuk Indonesia dan lebih khususnya lagi Provinsi Papua di dalamnya, ini tentunya memiliki kontribusi yang nyata dan dibutuhkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca begitu. Siska dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu, Ridwan menyampaikan pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memajukan SDM Papua yang handal dan bersaing unggul sesuai visi misi pemerintah Provinsi Papua. Siska dan juga Tribuners, pihaknya juga menyampaikan dalam kaitannya dengan Indonesia's Polunet Sing 2030 ini, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Provinsi Papua, pihaknya telah melakukan beberapa upaya, termasuk salah satunya ialah reboisasi lahan kritis yang ada di Provinsi Papua. Kemudian sementara itu, di lain sisi, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Republik Indonesia yang dalam kesempatan itu hadir juga, yakni Insinyur Ruanda Agung Sugardiman, kepada awak media mengatakan bahwa Indonesia's Polunet Sing 2030 merupakan agenda nasional. Untuk itu, salah satu bagiannya pada kesempatan tersebut mengadakan sosialisasi subnasional Indonesia's Polunet Sing 2030, dan ini di roadshow ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Outputnya, Siska dan juga Tribuners, nanti akan disusun ini suatu rencana nasional oleh semua provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Papua, dan melalui Indonesia's Polunet Sing 2030 tentunya menjadi momen kontribusi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Siska dan juga Tribuners, demikian laporan singkat saya jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara langsung dari Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua terkait dengan pembukaan sosialisasi subnasional Indonesia's Polunet Sing 2030. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, tribunpapua.com. Kembali ke Siska di studio. Terima kasih Aldi atas informasinya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK RI, Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yanyap Ormuserai. Kemudian akan dipikirkan menjadi rencana subnasional yang akan disusun oleh 34 provinsi. Hari ini sosialisasi dan besok kita akan melakukan workshop untuk Provinsi Papua menyusun rencana kerja subnasional dengan dukungan Komisi 4. Tentunya kegiatan Polunet Sing ini akan menjadi ikon Indonesia untuk mewujudkan kontribusi Indonesia. Ini dapat untuk dapat mengembangkan dan masyarakat dalam menjalankan hari dan bersama berbagai program dan kegiatan tambah isu umum adalah ini dengan pengembangan kesulitan dengan kayu dan peningkatan ekonomi di masyarakat ada. Ini menjadi gambaran bagaimana kita membutuhkan kedua untuk mendukung pemerintah mendukung kegiatan polu yang Kita ke berita pertama, Saudara Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawak tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin siang. KPK mengakhiri pelarian buronan tersebut pada Minggu 19 Februari 2023.
Saat ini, Ricky sedang menjalankan pemeriksaan di gedung KPK. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Ya, Tribunnews dan Firda. Benar, Bupati Manggarai Tengah, Ilham Pegawak, sudah tiba di gedung Merah Putih KPK pada siang tadi. Namun, setibanya dia di gedung KPK, Ricky tidak memberi pengantar apa-apa. Dia langsung masuk ke dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Nanti pada akhirnya diperkirakan KPK akan menahan Ricky pada malam hari. Nah, sebagaimana diketahui Tribunnews dan Firda, KPK berhasil menangkap Ricky pada hari Minggu kemarin. KPK meringkus Ricky di distrik Jayapura, Kota Jayapura, Papua. Jadi informasi Ricky sudah ditetapkan sebagai tersangka dan investigasi pada Juni 2020. Namun ketika KPK ingin menangkapnya, Ricky kabur Papua Nugini melalui perbatasan Skou. Dia bersembunyi di Papua Nugini selama kurang lebih 7 bulan. Dalam kasusnya, Ricky Hampagawak diduga menerima suap senilai 24 miliar rupiah terkait dengan proyek pembangunan di Pemkab Manggarai Tengah. Dalam perjalanannya, KPK kembali menetapkan Ricky sebagai tersangka. Kali ini Ricky dijerat dengan sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang. KPK pun telah menyita beberapa aset diduga milik Ricky, diantaranya 8 bidang tanah dan bangunan serta 5 unit mobil. Demikian Ilham melaporkan langsung dari gedung KPK. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dan berikut liputannya untuk Anda. DPO KPK yang kemarin ditangkap oleh tim penyidik dengan bantuan dari pihak Polda Papua saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Tadi pagi pesawat sekitar jam 8.25 waktu Indonesia Timur. Dan tentu nanti setelah sampai di Jakarta akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK. Dan perkembangan setelahnya tentu kami nanti akan informasikan lebih lanjut, termasuk mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, di mana sebelumnya kami telah mengumumkan tersangka RHP ini ditetapkan dengan 3 pasal, yaitu suap, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang. Wakil Gubernur Mamun Amir, Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi terus meremas dedaunan dan merumpatan hijau di dalam ember berisi air. Mereka mengiringi gerakan Jemari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mendemonstrasikan cara pembuatan pupuk biosaka. Demonstrasi pembuatan pupuk organik itu berlangsung di bawah terik matahari selesai panen padi di Desa Sidera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Minggu 19 Februari. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribun sekalian. Dapat kami informasikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Minggu 19 Februari 2023 kemarin. Kemudian di sela-sela kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Mamun Amir, Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, dan Wakil Bupati Sigi juga ikut dalam pembuatan dan demonstrasi untuk mendemonstrasikan cara pembuatan pupuk biosaka yang diajari langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ada beberapa pejabat pemerintah unsur Forkopimda baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Sigi yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga sesekali Menteri Syahrul Yassin Limpo berbicara menggunakan speaker, mengatakan bahwa pupuk organik ini dibuat dengan cara sederhana dan hanya memanfaatkan berbagai macam tanaman atau rerumputan sehat. Kemudian Mamun Amir dan Bupati Sigi itu juga fokus menyelesaikan ulekannya di dalam ember. Dan memang pantauan kami keduanya tak berbicara, namun perhatiannya terkonsentrasi pada ember. Kemudian usai Menteri mengisyaratkan proses pembuatan pupuk biosaka selesai, Mamun Amir yang menerima kain lap tangan berwarna putih dari pegawai perempuan langsung mengelap wajahnya.
Kemudian diketahui pupuk biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Sigi terkait pertanian di Bumi Tadulako tersebut. SYL mengatakan terkait pertanian milik semua orang dan mengurus pertanian merupakan segalanya. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menjelaskan agar pertanian di masing-masing wilayah, umumnya di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi, dapat diperbaiki lagi. Ia mengingatkan jika mau melihat suatu daerah baik, maka harus membenahi pertanian. Sehingga menurutnya dia mengatakan pertanian itu bagaikan merpati putih yang tak pernah ingkar janji. Kemudian kata Menteri Pertanian itu, apapun yang diberikan oleh Sang Pencipta adalah wajib disyukuri. Kemudian Menteri Pertanian juga mengatakan apa yang dilakukan terkait pertanian di Sigi umumnya di Sulawesi Tengah sudah baik, bahkan bisa overstock sampai 80.000. Dan juga diketahui kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu untuk panen raya, panen padi di Desa Sidera, Kecamatan Sikota, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah minggu kemarin. Kembali rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini saya berada di Kabupaten Sigi bersama Pak Wagub, tentu atas nama pemerintah provinsi, untuk melihat ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, seperti apa Sulawesi Tengah ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan kita, khususnya beras. Dan ternyata hari ini saya mendapatkan kenyataan, ya di data sih udah ada. Ya, tadi data saya, data BPS, data standing crop kita, dan data laporan Bupati. Saya coba validasi hari ini bersama Pak Bupati, Pak Wagub, dan seperti itu kenyataan yang ada, bahwa panen raya kita sudah mulai secara bertahap memasuki peaknya di Maret April. Oleh karena itu, memang seperti data yang ada bahwa seperti yang disampaikan Bapak Presiden, 1 juta kurang lebih hektar di Februari ini sudah panen, dan di Maret akan masuk lagi kurang lebih 1,9. Dan itu setara dengan sekian juta beras lah kurang lebih. Oleh karena itu, harapan Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden pada kami semua, para menteri, Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah mudah-mudahan semua proses-proses kesediaan pangan itu Menteri Pertanian bersama para gubernur, para bupati secara maksimal. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Sungai Liat, Puding Besar, ruas Desa Sumpan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka pada Jumat 17 Februari malam. Kecelakaan tersebut menewaskan Tomahir, 28 tahun, warga asal Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Edwin, 28 tahun, mengalami luka parah setelah keduanya terlibat tabrakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Dedi Marjaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dedi. Ya, selamat sore Firda, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa terjadi tabrakan di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, di mana pengendara Ereking bernama Tomahir meninggal dunia di tempat setelah terlibat tabrakan dengan pengendara motor lainnya bernama Edwin, warga Desa Sempan, Kecamatan Pemali. Kejadian tersebut bermula saat Tomahir yang mengendarai motor Ereking memacu kendaraannya dengan cepat tinggi dari arah Puding Besar menuju ke arah Sungai Liat dengan kecepatan tinggi. Tomahir saat berada di ruas Desa Sempan, Kecamatan Pemali, berusaha menyalip kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan Edwin yang mengendarai Scoopy tak terlihat dan langsung terjadi tabrakan antara Tomahir dan Edwin sehingga keduanya terpental ke jalan aspal. Diketahui berdasarkan keterangan saksi, Tomahir mengalami luka di sejumlah bagian, terutama di kepala, bagian tubuh, dan sejumlah dengan patah tangan dan patah kaki. Menurut saksi, Tomahir langsung meninggal dunia di tempat. Sementara Edwin yang juga mengalami patah tangan dan luka di bagian kepala dengan kondisi yang cukup parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Depati Amir Deta Mibarin Sungai Liat.
kecelakaan yang menewaskan pengendara bernama Tomahir warga asal Lampung ini saat ini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka. Untuk kedua kendaraan yang terlibat tabrakan saat ini sudah dibawa menuju ke Satlantas Polres Bangka dan kasusnya masih ditangani oleh Satlantas Polres Bangka. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dedi Marjaya dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah warga Kecamatan Manggala, Makassar, mulai membersihkan rumahnya setelah direndam banjir sepekan terakhir. Seperti yang dilakukan oleh Icang, 57 tahun, dan keluarganya di Kompleks Perumahan Nasional Antang Blok 8. Lantai dan dinding di sisa banjir yang mengenang rumahnya sudah mulai dibersihkan, sehingga seiring surutnya banjir yang meredam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa sejumlah warga di Blok 8 Perumahan Antang ini sudah mulai berbenah atau bersih-bersih rumah pasca banjir yang merendam pemukiman mereka pada sepekan terakhir. Ini sudah mulai surut begitu. Namun demikian beberapa warga juga masih tetap bertahan di posko pengungsian sambil menunggu air betul-betul surut begitu. Banjir sendiri melanda Kota Makassar. Ini sudah terhitung 7 hari terakhir dan memang hari ke-7 ini beberapa titik banjir seperti di Perumahan Santang ini sudah mulai surut begitu. Adapun lokasi-lokasi banjir yang tersebar di Kota Makassar itu tersebar di 4 kecamatan, salah satunya Kecamatan Manggala, dan total jiwa atau pengungsi itu lebih dari 1.000 warga yang terpaksa mengungsi di 29 titik posko pengungsian di Kota Makassar. Update terakhir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diprediksi hari ini mulai tanggal 20 Februari ini BMKG memprediksi akan kembali terjadi banjir rob di Kota Makassar. Namun hingga siang ini, sore ini di waktu Makassar belum terjadi adanya hujan ataupun banjir yang terjadi. Update selanjutnya untuk wilayah Biringkanaya yang juga terendam banjir itu juga sudah perlahan mulai surut, namun warga masih bertahan di posko-posko pengungsian yang ada di lokasi mereka. Firda. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang warga bernama Icang, warga Kecamatan Manggala. Berikut liputan untuk Anda. Kenyataan yang kita lihat sendiri kan semuanya warga yang terdampak banjir karena airnya sudah surut, ya mau tidak mau itulah kesempatan yang dimanfaatkan untuk bersih-bersih. Apakah masih ada genangan dalam rumah, paling tidak ada seperti dinding, mereka sudah seperti yang di samping rumah saya ini, karena di lantainya masih ada genangan, ya mau tidak mau dia harus tetap beraktivitas untuk pembersihan rumah. Apakah dinding atau lemari-lemari itu sudah pasti harus dia bersihkan sambil menunggu surut di dalam rumahnya. Seperti saya sekarang ini, alhamdulillah di lantai saya sini sudah mulai surut, jadi bisa dikatakan satu rumah ini harus saya bersihkan untuk kembali dari pengungsian kembali ke rumah sini. Itu sejak pukul berapa tadi membersihkan rumah? Kalau saya sejak jam 7 pagi sudah mulai start. Ya. Itu pun juga tadi masih ada di dalam rumah, masih ada sebatas mata kaki. Tapi alhamdulillah seiring dengan kelihatan ini sudah mulai surut airnya. Walau lebih cepat surutnya bisa lihat dari kemarin. Terus kalau untuk barang-barang elektronik sendiri, apakah ada yang rusak atau bagaimana? Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kota Bekasi membuat jalan baru Underpass Bekasi Timur Kota Bekasi terendam banjir setinggi 150 cm pada Minggu 19 Februari. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas terputus. Underpass yang menghubungkan simpang Rumah Sakit Bella Bekasi menuju Durenjaya Bekasi Timur tak bisa dilintasi kendaraan.
Banjir setinggi 160 cm menutupi area bawah underpass. Beberapa kendaraan baik dari simpang RS Pela Bekasi ke Durenjaya maupun sebaliknya terpaksa harus mencari jalur alternatif lain. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bekasi. Ada Joko yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joko. Ya, baik, terima kasih Firda. Bahwa memang hujan deras yang terjadi pada Minggu kemarin maksud saya, yang hujan deras di Kota Bekasi sempat mengakibatkan beberapa wilayah di Kota Bekasi tergenang, dan salah satunya memang dampaknya terjadi banjir di underpass underpass Jalan Baru Bekasi Timur yang tempat terendam hingga ketinggian 150 cm. Dan dampak dari kejadian tersebut memang arus lalu lintas yang warga akhirnya terputus, sehingga beberapa warga terpaksa harus mencari jalur alternatif karena memang ketinggian banjir sendiri tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan perlu disampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Sumber Daya Air dan BMSDA Kota Bekasi menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di underpass Bekasi Timur tersebut terjadi karena memang adanya aliran listrik yang terputus di rumah pompa yang biasa mengantisipasi terjadinya banjir di underpass tersebut. Karena aliran listrik dari PLN sendiri putus karena rumah pompa terendam air, sehingga rumah pompa sendiri yang untuk menyedot air tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan luapan air dari kali di Jalan Baru Underpass sendiri tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan underpass tergenang banjir dengan ketinggian 150 cm begitu. Dan tadi pagi Senin pada hari ini sendiri update yang kami sampaikan bahwa kondisi underpass sendiri saat ini sudah bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sehingga masyarakat yang akan menuju ke arah Durenjaya maupun ke simpang RS Bela sudah bisa melintas dan tidak ada kendala. Dan itu disampaikan oleh pihak BMSDA bahwa kondisi air di underpass sendiri sudah surut sejak jam 11 malam tadi, dan pagi tadi pun juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Begitu laporan dari Kota Bekasi, Wali Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bekasi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang warga sekitar bernama Tono. Berikut liputannya untuk Anda. Terjadinya jam 4. Nah, di sini ditutupnya jalanan jam 5. Ya, banjirnya di sini pas penuhnya tuh pas ditutup jalan ini. Nah, dikarenakan kondisi jalan ini di kendaraan nggak bisa masuk. Oke. Nah, karena keadaan sudah banjir, jadi kendaraan itu nggak bisa masuk. Ya, di sini sampai sekarang ini banjir. Banjirnya semana itu Bang kalau di sana? Kalau ya ukuran segini lah, ukuran masuk mobil nggak bakal bisa masuk. Ukuran tenggelam mobilnya. Seluruh mobil tenggelam gitu? Ya pasti tenggelam. Seluruh bagian mobil tenggelam? Iya. Tinggi itu ya kira-kira? Ya, 100 meter lebih Bang? Ya ukuran seinilah, apalah. Orang dewasa gitu ya? Berarti kan. Berarti jam 5 udah ditutup Bang ya tadi ya? Jam 5 saya tutup. Satu hujan deras tadi. Kalau kira jam berapa? Jam 5. Itu udah mulai dari hujan deras itu? Iya, udah. Cepat ada yang mogok nggak Bang? Enggak, dikarenakan saya tutup. Jadi terjadi kayak tahun 2020. Bang, kalau di underpass sendiri banjir seperti ini emang udah sering terjadi apa yang seperti gimana? Nah, kalau yang kan 2 kali fatal nih banjirnya, 2020 sama 2023. Biasanya mah kalau aja hujan nggak SDN 2 Fajar Bulan Gunung Sugih, Lampung Tengah terbakar pada Minggu 19 Februari. Ada 3 ruang kelas di SDN 2 Fajar Bulan Gunung Sugih, Lampung Tengah yang habis dalam peristiwa kebakaran tersebut. Ketiga ruang kelas itu tergabung dalam satu bangunan dari beberapa bangunan yang ada di SDN 2 Fajar Bulan Sugih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Fajar Ikhwani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajar. Baik, dapat saya sampaikan pada hari Minggu tanggal 20
tanggal 19, maksud saya tanggal 20 Februari 2023 lalu, telah terjadi insiden kebakaran yang mengakibatkan 3 ruang kelas terbakar, ludes terbakar, yaitu di SD Negeri 2 Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh masyarakat yang melihat adanya kobaran api di sekitar sekolah atau di bangunan sekolah pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian kepala kampung beserta warga kemudian berbondong untuk mendatangi ruang kelas yang terbakar tersebut untuk melakukan penanganan kebakaran awal, serta pihak aparat kampung menghubungi tim damkar. Kemudian pada pukul 16, tim damkar telah menerima laporan bahwa ada peristiwa kebakaran tersebut dan segera menuju lokasi. Namun, pada saat peristiwa kebakaran itu terjadi, pihak pelapor sempat salah memberikan alamat SD Negeri 2 Fajar Bulan, sehingga ada kendala mobilitas oleh mobil pemadam kebakaran yang menuju lokasi. Kemudian dari pihak warga pun tidak ada yang melakukan penjemputan dari jalan luar menuju titik api. Kemudian pada saat tim damkar tiba di lokasi, api berhasil dipadamkan menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 6 personil pemadam kebakaran. Kemudian untuk tim damkar, Kepala Satpol PP Lampung Tengah, Bapak Suryana, mengatakan bahwa diduga pemicu terjadinya kebakaran tersebut akibat aktivitas bakar sampah yang di dekat lokasi sekolah, sehingga menyambar langit-langit sekolah, bangunan sekolah tersebut, akhirnya menimbulkan kebakaran. Kemudian Kepala Sekolah SD Negeri 2 Fajar Bulan, Hartati, mengatakan pada saat peristiwa kebakaran terjadi, dirinya sempat mendapat kabar, kemudian dirinya langsung menghubungi pihak Polsek Gunung Sugih dan Polres Lampung Tengah untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebab utama kebakaran tersebut. Pasalnya, di 3 gedung sekolah tersebut tidak terdapat aliran listrik, ataupun dari pengakuan warga juga tidak mendapati adanya aktivitas kebakaran di situ, aktivitas bakar sampah di situ. Sehingga hingga saat ini, berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lapangan, pada hari Senin tanggal 21 Februari, tidak ada aktivitas sekolah di aktivitas murid sekolah di SD Negeri 2 Fajar Bulan, sebab pihak komite sekolah sedang mengatur strategi untuk menyusun jadwal murid yang menempati ruang kelas tersebut. Diketahui bahwa 3 ruang kelas tersebut ditempati oleh siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6. Kemudian dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah juga sudah meninjau lokasi pada hari Senin tadi, pagi tadi, dan berjanji akan melakukan pembangunan ulang 3 gedung yang terbakar tersebut, dan aktivitas KBM atau kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan pada hari Selasa dengan bergantian. Jadi siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6 masuk siang, sementara kelas lainnya berangkat pagi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, Firda. Baik, terima kasih rekan Fajar dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Hartati, Kepala Sekolah SDN 2 Fajar Bulan Lampung Tengah. Berikut liputan ke Anda. 16 Februari ya, sekiranya jam 4:30 saya ditelepon dari Dewan Guru saya mengabarkan bahwa sekolah kita ini ada musibah kebakaran. Jadi saya konfirmasi lagi ke dia, begitu saya sampai sini, jam berapa sebenarnya ini? Ketahuannya sekiranya jam 4 gitu. Kebakaran itu. Jadi ada warga yang pulang dari ngambil pakan, kebetulan lewat sekolahan, ada melihat titik api gitu loh, karena dia merasa khawatir, tidak bisa menangani sendiri. Warga saya pulang ke perkampungan, kasih kabar ke warga-warga bahwa di sekolah terjadi ada api gitu, belum tahu itu kebakaran atau apa, pokoknya ada api sekolah itu gitu. Warga-warga datang di sini, api itu sudah besar. Mungkin ada berapa ruang kelas ya Bu yang menjadi korban? Untuk ruang kelas kami ada 3 rombel. Itu untuk kelas 5, saya punya kelas 5A dan 5B, dan juga kelas 6. Mungkin dari penyelidikan awal nih terjadinya kenapa nih Bu? Sampai sejauh ini belum ada perkembangan. Yang pasti sudah kami laporkan ke pihak yang berwajib. Kemarin saya secara langsung saya ke Polsek,
Kasus pembunuhan calon kepala desa di Betung, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan kini memasuki tahap 2 dan akan disidangkan pada dalam waktu tak sampai 1 bulan ke depan. Kejari Ogan Ilir telah menerima pelimpahan tersangka kasus pembunuhan dari aparat kepolisian. Tersangka diserahkan beserta barang bukti senjata api, berikut beberapa butir amunisi dan sebilah parang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sum, Selada Agung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agung. Selamat petang rekan Firda dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan kasus pembunuhan calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan sempat mencuat beberapa waktu lalu karena dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan kepala desa tahun 2022. Namun akhirnya isu tersebut ditepis oleh polisi karena berdasarkan hasil penyelidikan kasus ini murni karena dendam pribadi antara tersangka terhadap korban. Saat ini kasus pembunuhan calon kepala desa di Ogan Ilir sudah memasuki P21 dan tahap 2. Adapun tahap pertama itu sudah pada 19 Januari lalu dan tahap 2 kemarin di mana pihak kepolisian menyerahkan tersangka kepada penyidik Kejari Ogan Ilir untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Selain menyerahkan tersangka, polisi juga menyerahkan barang bukti berupa senjata api beserta beberapa butir amunisi dan sebilah parang serta perlengkapan lainnya, maksudnya peralatan seperti pakaian terbuat dari kawat yang digunakan tersangka dan juga penutup wajah saat membunuh korban. Jika menilik ke belakang, kasus pembunuhan ini kronologinya berawal pada 20 Juli 2022 lalu, di mana tersangka kepada penyidik Kejari Ogan Ilir mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini sejak 2 bulan sebelumnya. Tersangka bernama Romli, ini usia 45 tahun, membeli senjata api rakitan dari seseorang seharga 4,5 juta rupiah dan menyiapkan senjata api, maksudnya senjata tajam untuk menyerang korban pada pagi hari 20 Juli tahun lalu, di mana korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara yang berada tidak jauh dari kediamannya. Hingga hampir 4 bulan tersangka buron dan diciduk oleh polisi pada 18 November 2022 dan tersangka kini akan segera disidang setelah menjalani penahanan selama 20 hari. Selama waktu tersebut, penyidik Kejari Ogan Ilir diberi waktu untuk menyiapkan berkas-berkas diantaranya dakwaan untuk melimpahkan tersangka ke proses persidangan. Keterangan dari penyidik Kejari Ogan Ilir, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukumannya pidana mati. Selain itu, dari keterangan penyidik juga dijelaskan bahwa tersangka merupakan residivis kasus percobaan pembunuhan pada 2013. Hal ini sempat memunculkan spekulasi bahwa yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa, namun sekali lagi isu tersebut ditepis oleh penyidik karena yang bersangkutan sekali lagi motif pembunuhannya karena dendam pribadi dan mengaku sering diolok-olok oleh korban. Sehingga tersangka nekat menghabisi nyawa korban yang ketika itu mencalonkan diri sebagai salah satu kepala desa di Desa Betung. Tersangka saat ini sedang ditahan dan penyidik setelah 20 hari penahanan, rencananya jadwal sidang 1 minggu setelahnya, dan kepada penyidik juga tersangka sempat mengungkapkan penyesalannya atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Saat ini, selain proses penegakan hukum, polisi juga berupaya agar di tempat kejadian perkara, situasi Kamtibmas tetap terjaga kondusif, mencegah terjadinya percikan-percikan setelah adanya peristiwa pembunuhan ini karena tersangka juga saat ini sudah diadili oleh aparat penegak hukum. Demikian rekan Firda yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih rekan Agung dari Tribun Sum atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Nur Surya, Kejari Ogan Ilir. Berikut liputannya untuk Anda.
telah lengkap dan hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dan kami di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir segera mungkin akan mempelajari berkas dan menyiapkan surat dakwaan dan segera melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Itu aja. Untuk tuntutannya, Bang? Untuk tuntutannya kami belum bisa pastikan. Yang jelas ancaman perbuatannya itu adalah hukuman mati. Karena pasal 30 dengan persiapan jelas tadi, barang bukti, alat bukti mengatakan bahwa tersangka 3 bulan sebelum kejadian telah menyiapkan diri untuk menghabisi korban. Jadi tunggu aja nanti proses persidangan dan kami yakin, jaksa akan yakin 340 ini dengan alat bukti yang telah ada di berkas dan di persidangan nanti bagaimana kami meyakinkan hakim supaya pasal 340 ini apa yang kami buktikan persidangan itu akan terbukti juga. Seorang warga di Bontang Kuala tertangkap tangan memiliki puluhan bom ikan. Tersangka yang berinisial SD 47 tahun itu rupanya diketahui merupakan residivis kasus bom ikan. Akibatnya SD digelandang ke kantor polisi oleh tim Polda Kaltim bersama Polerut Polres Bontang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ismail Usman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ismail. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Dari Bontang melaporkan pada Jumat 18 Februari lalu, tim gabungan Polerut Polda Kaltim dan Polres Bontang meringkus satu tersangka nelayan di Bontang Kuala. Tersangka berinisial SD ditangkap atas dasar kepemilikan puluhan bom ikan. SD diciduk di pondok atas laut miliknya. Diketahui SD ini juga merupakan residivis dengan kasus bom ikan beberapa tahun lalu. Saat polisi melakukan penggerebekan, polisi juga menemukan barang bukti 10 bom ikan yang sudah dirakit. Selain itu juga ada 8 botol sumbu di dalam pondok, 1 botol bubuk musiu yang telah dicampur belerang, dan 1 korek gas dan api juga ditemukan serta 2 jaring ikan yang turut diamankan oleh polisi. Barang bukti tersebut semuanya diakui oleh tersangka bahwa maksud saya milik tersangka. Kata Kapolres Bontang KBP Yusef Dwi Prasetya, tersangka ini memang telah lama dicurigai dan selalu diintai aktivitasnya. Selain dapat laporan dari warga, dugaan kuat polisi juga dilatari dari kasus tersangka sebelumnya yang merupakan residivis kasus bom ikan di Bontang Kuala beberapa tahun lalu. Kini tersangka telah diamankan di Mako Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lanjut serta ingin menggali informasi lebih lanjut tersangka bersama dengan siapa selama ini melakukan pengeboman ikan, karena memang saat ini polisi baru menetapkan 1 tersangka. Akibat perbuatan tersangka, tersangka pun terancam dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 951 dengan ancaman penjara seumur hidup. Baik, terima kasih rekan Firda dari saya. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh kembali mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor Jumat 17 Februari. Selain mengamankan pelaku berinisial MH 23 tahun, warga Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar, petugas juga mengamankan 1 unit motor Honda Beat berwarna hitam yang dicuri oleh pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan kita dapat kami sampaikan. Tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh kembali mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor pada Jumat 17 Februari 2023 lalu. Nah, pengungkapan itu dilakukan oleh pihak Tim Rimung Satreskrim Polresta Banda Aceh setelah melakukan serangkaian pengusutan dan penyelidikan terkait tindak pidana curanmor tersebut. Dalam penangkapan tersebut, pihaknya mengamankan pria asal Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar berinisial MH dan juga mengamankan 1 unit kendaraan Beat barang bukti hasil curian oleh pelaku. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Satreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya mengatakan kasus
curanmor itu sendiri terjadi pada 16 Juni 2021, tepatnya di salah satu warnet di Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar. Nah, akibat korban sendiri masih berstatus mahasiswa atas nama Aryayan Ramadhani, 20 tahun, yang merupakan warga Nesu, Kota Banda Aceh. Nah, berdasarkan kronologi kejadian, pencurian tersebut berawal saat korban sedang berada di warnet tersebut. Nah, namun beberapa saat kemudian keluar, ia teringat bahwa kunci sepeda motornya tertinggal. Nah, setelah mengecek kembali keluar, ia menemukan bahwa sepeda motornya sudah raib digondol oleh pelaku. Nah, saat ini sendiri pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak Polresta Banda Aceh. Setelah melakukan pencurian terhadap sepeda motor itu, pelaku juga sempat menggadaikan sepeda motor hasil curiannya. Beruntung pihak dari Satreskrim Polresta Banda Aceh mencium tindak pelaku, sehingga pelaku ini diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang dalam proses peradilan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya dari Streaming News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Video mengejutkan tersangka penyalahgunaan narkotika mengaku di-backingi oleh pihak Polres viral di media sosial. Pengakuan mengejutkan itu disampaikan salah satu tersangka saat konferensi pers Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Februari. Dalam rekaman video berdurasi 17 detik yang beredar luas di grup WhatsApp dan TikTok memperlihatkan 4 tersangka mengenakan baju tahanan BNNK Tanah Toraja dalam posisi menghadap ke dinding. Sementara Kepala BNNK Tanah Toraja KBP Natalia Dewi berada di belakang tersangka dengan sejumlah alat bukti di atas meja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Toraja. Ada Freddy Samuel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Freddy. Ya, selamat sore Firda dan selamat sore Tribuners. Terkait penangkapan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tanah Toraja beberapa hari yang lalu, di dalam saat konferensi pers, salah satu tersangka kasus narkotika ini mengatakan bahwa kenapa mereka berani melakukan hal seperti ini, karena di-backingi dari bawah atau dari Polres. Jadi ketika komentar salah satu tersangka ini viral di media sosial. Jadi Kepala BNNK Kabupaten Tanah Toraja, Ibu AKBP Dewi berkoordinasi dengan Polres yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk jika benar kebenaran atau ungkapan dari salah satu tersangka, mereka akan selidiki dari BNNK dan juga Polres. Jadi di Toraja sendiri ada 2 Polres, yang pertama Polres Tanah Toraja dan Polres Toraja Utara. Mereka akan bersinergi untuk menyelidiki kasus atau kebenaran tersebut jika yang diucapkan oleh salah satu tersangka ini benar. Dan untuk update terkait viralnya di media sosial terkait di konferensi pers ini, tim dari Polda Sulsel sedang menuju ke Toraja untuk menyelidiki lebih jauh, juga atas arahan dari Polri. Seperti itu, Firda. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy Samuel dari Tribun Toraja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Atap bagian luar bangunan Pasar Buah Pasar Induk Tanjung Selor ambruk pada Senin 20 Februari hari ini. Atap yang ambruk berada di bagian sisi barat bangunan dan sisi selatan. Menurut warga sekitar, ambruknya atap terjadi pada pagi hari. Kondisi cuaca di sekitar lokasi disebut hujan lebat disertai dengan angin kencang sejak malam hingga pagi hari ini. Kepala UPT Pasar Induk Tanjung Selor, M. Ghazali mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab ambruknya atap tersebut.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa pada pagi hari tadi sekitar waktu subuh atau pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, atap bagian luar pasar buah di Pasar Induk Tanjung Selor ambruk sekitar pukul 5.30 WITA pagi tadi. Ambruknya ini diduga disebabkan oleh kondisi cuaca hujan yang terjadi sejak dini hari hingga pagi hari tadi. Menurut pihak UPT Pasar Induk Tanjung Selor, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, mengingat kondisi pasar juga kosong karena memang belum ditempati oleh para pedagang. Bangunan pasar ini sendiri juga baru selesai pada tahun 2022 lalu, tepatnya pada awal bulan Januari, namun hingga sampai saat ini belum ditempatkan oleh para pedagang buah. Menurut Kepala UPT Pasar Induk Tanjung Selor, Muhammad Ghazali, dengan adanya kejadian tersebut, maka penempatan para pedagang buah diperkirakan akan molor, mengingat diperlukannya proses perbaikan atap bagian luar tersebut. Menurutnya, proses tersebut akan memakan waktu hingga sebulan ke depan, sehingga proses penempatan yang sedianya dijadwalkan pada bulan Maret diperkirakan akan mundur beberapa waktu, bahkan hingga April mendatang. Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa tidak ada kerusakan lain di bagian pasar selain kerusakan di bagian atap luar bangunan pasar buah. Demikian rekan Firda laporannya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala UPT Pasar Induk Tanjung Selor, Muhammad Ghazali. Dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi saya sempat memotong-motong tadi. Cuma perlu diketahui juga kalau secara teknik ribunya ini mungkin karena ada angin ribut tadi malam. Tapi secara teknik saya belum bisa berkomentar masalah teknik karena saya juga baru di sini lebih karena 2 bulan lebih 2 hari. Jadi secara teknik saya tidak mengetahui masalah kejadian ini apakah disebabkan kesalahan teknik atau disebabkan karena cuaca angin ribut yang tadi malam. Nah, mungkin Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq yakin tahun 2025 infrastruktur Kabupaten Halmahera Selatan bisa melewati perkembangan setiap kota di daerah Maluku Utara. Hal itu disampaikan di hadapan ribuan warga saat meresmikan kawasan Zero Point pada Sabtu 18 Februari. Pernyataan ini disampaikan Usman Siddiq setelah memaparkan rencana pembangunan dan penataan kawasan Kota Labuha yang sudah masuk dalam program multi-years pada tahun ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Nur Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur. Ya, rekan Firda di studio dan pemirsa Tribuners dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan terkait dengan pernyataan Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq yang optimis dengan perkembangan pembangunan infrastruktur di Halmahera Selatan mampu melewati daerah-daerah lain pada tahun 2025 mendatang. Nah, Firda dan Tribuners, hal itu disampaikan Usman Siddiq saat meresmikan kawasan Zero Point di Kota Labuha, Halmahera Selatan pada Sabtu malam kemarin. Nah, menurut dia, keyakinan itu setelah adanya program multi-years pada tahun 2023 ini yang dianggarkan kurang lebih 300 miliar. Nah, di dalam program multi-years tersebut, ada berbagai infrastruktur yang akan dibangun pada program kerja tahun jamak 2023 ini. Itu diantaranya adalah pembangunan pelabuhan semut di Desa Kupal, kemudian penataan ruas jalan dan juga penataan Kota Labuha pada tahun ini akan dilaksanakan oleh dinas terkait di pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, Usman Siddiq juga menyatakan bahwa ia dan wakilnya Hasan Ali Basam Kasuba ketika menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan ini memang banyak dikritisi oleh berbagai pihak karena pada 2 tahun berjalan masa kepemimpinan mereka terhitung sejak tahun 2001 kemarin
ada yang menyebut bahwa mereka tidak akan bisa berbuat banyak dengan yang ada di Halmahera Selatan. Itulah sebabnya dia menegaskan bahwa memang ada keterlambatan dalam proses pembangunan itu karena ada hutang yang begitu besar yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga itu pada tahun 2021 dan 2022 kemarin pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berupaya untuk melunasi sisa hutang dari pemerintah kabupaten sebelumnya, sehingga ada program-program yang memang belum terlaksana pada masa itu. Namun untuk pada tahun 2023 ini, Usman Sidik menyatakan bahwa mereka bisa mengendalikan keuangan daerah, dan pada tahun ini keuangan daerah di Halmahera Selatan begitu berjalan normal. Oleh sebab itu, Usman Sidik yang juga politisi PKB itu menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan pembangunan di Halmahera Selatan ini harus dengan disertai utang oleh dari pihak ketiga. Nah, jika pembangunan tidak disertai dengan hutang, maka apa saja akan bisa dibuat untuk perkembangan daerah. Sehingga itu dia berkomitmen untuk pembangunan di infrastruktur di Halmahera Selatan dalam rangka melewati perkembangan infrastruktur di daerah-daerah lain di Maluku Utara, lebih khususnya akan bisa terlewati dengan proses pekerjaan atau pelaksanaan pembangunan tanpa ada utang di pihak lain. Demikian rekan Firda dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Konsultan Sampah Agravana Farm, Putu Gede Darmawan Putra, dan urusan teknologi sampah Agravana Farm, Dewa Putu Rosten, menyatakan pihaknya siap membangun pabrik sampah di Laura, Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Maret 2023 nanti. Keseriusan rencana pembangun sampah di Laura, Sumba Barat Daya, NTT ini merespons kunjungan Camat Laura, Sumba Barat Daya, Yengo Tada Kawi beberapa waktu lalu ke lokasi usaha pabrik sampah Agravana Farm di Denpasar, Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Petrus Peter yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Selamat sore Tribuners. Ya. Selamat sore Tribuners. Kembali bersama saya Petrus Peter, wartawan Pos Kupang, melaporkan dari Tambolaka, Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, bahwa perusahaan dalam hal ini Agravana Farm yang bergerak di bidang sampah, yang mengolah sampah menjadi pupuk, menjadi pakan ternak, dan sampah plastik akan diolah lebih baik lagi, lebih bagus, menjadi hal yang lebih menyatakan kesiapannya untuk membangun pabrik sampah di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Jawaban ini sebagai tindak lanjut dari rencana sebelumnya Camat Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pak Yengo Tadakawi beberapa waktu lalu mengunjungi kegiatan pabrik sampah milik Agravana Farm di Denpasar, Bali. Jadi kehadiran mereka di sini bagaimana menunjukkan keseriusan mereka untuk membangun pabrik sampah di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka untuk mengatasi sampah yang ada di wilayah ini. Perlu saya sampaikan bahwa 1-2 bulan terakhir ini terjadi reaksi dari masyarakat yang menolak pembuangan sampah di TPA Ramadana, Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan itu menjadi polemik masyarakat dengan pemerintah hingga menutup TPA tersebut. Lalu berdasarkan kondisi yang ada, Camat Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan kunjungan melakukan studi banding ke Denpasar, Bali untuk melihat bagaimana pabrik pengolahan sampah yang berlangsung di Denpasar, Bali. Selanjutnya bagian teknisi Agravana Farm, Bapak Imade Rostam, kepada media beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa kehadiran mereka di sini adalah merespon studi banding dari Pak Camat, dan ini juga menunjukkan komitmen mereka untuk secara serius mau membangun pabrik sampah di wilayah ini.
mereka datang di sini untuk sudah bertemu dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, dan pemerintah daerah sini siap untuk mendukung keinginan Agrofarm untuk bersama pemerintah membangun pabrik sampah di Sumba Barat Daya. Dari pabrik sampah mereka mengatakan bahwa akan menghasilkan hal yang lebih bermanfaat, yaitu baik makanan pakan ternak maupun pupuk, dan sampah plastik akan dikemas lalu dikirim ke Surabaya, Jawa Timur, dan itu masih rupiah. Nah itu mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan khawatir soal sampah. Sampah bukan lagi menjadi bau busuk, tapi dia menjadi berkah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Yono Terkait, bahwa keinginan atau keseriusan dia untuk menggandeng usaha perusahaan swasta untuk membangun pabrik sampah di Kota Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di Laura Sumba Barat Daya adalah untuk mencegah atau untuk menangani sampah yang sebelumnya menjadi bau busuk atau yang tidak bagus, kini bisa bermanfaat bagi masyarakat daerah. Karena itu dia akan mengimbau kepada masyarakat Sumba Barat Daya untuk mengumpulkan sampah, memilah sesuai dengan jenisnya, itu plastik disimpan sendiri, lalu sampah bau busuk dan residu bisa seperti itu. Dengan demikian memudahkan masyarakat, memudahkan perusahaan untuk mengolahnya ke depan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Laura, Sumba Barat Daya. Saya kembalikan ke studio. Rekan Petrus Peter dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Yengo Tadakawi, Camat Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Berikut liputan ke Anda. Bapak Camat, mohon izin kita minta penjelasan dari Bapak Camat kait dengan secara pribadi atau pemerintah bisa mendatangkan orang dari luar untuk bisa mengatur atau bisa mengolah sampah di wilayah Sumba Barat Daya. Seperti apa pertimbangannya Pak Camat? Ya, oke. Jadi berdasarkan kenyataan bahwa beberapa waktu yang lalu di mana persoalan sampah di Kecamatan Laura, yaitu sumbangan sampah dari pasar dan berbagai tempat ke desa Ramanana TPA, tempat pembuangan akhir itu, dipersoalkan rakyat karena mendatangkan penyakit, lalat dan sebuah bau busuk dan sebagainya. Lalu lahir penyakit DBD begitu, banyak korban begitu. Nah, pedoman itu saya menggunakan kesempatan yaitu tugas perjalanan dinas ke Bali, Tabanan, begitu, Kabupaten Tabanan, melaporkan diri dinas pertanian, langsung saya lanjut temukan orang ini di mana mereka sudah melakukan pengolahan sampah, baik plastik maupun organik, begitu, bahkan melahirkan pupuk, melahirkan pakan ternak, seperti untuk pakan ternak untuk babi, begitu, untuk unggas, ayam, begitu, ikan, begitu. Nah, dan yang paling penting saya lihat bahwa sampah bukan jadi masalah di Bali itu, malah dia jadi berkah, melahirkan uang. Kan dia akan dibikin begitu. Kerap dilanda permasalahan kesulitan air, warga rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda Blok A, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, mengeluh perhatian dari pemerintah setempat. Fakih Rohman, 53 tahun, selaku warga Blok A RT 4 RW 10, mengaku permasalahan tersebut baru terjadi kembali pada Rabu 15 Februari. Sehingga dirinya pun kerap resah harus mencari solusi air untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Randy Rutama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Ya baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Ya, kerap kali mati air di Rusunawa atau rumah susun sewa berlokasi di Marunda, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Kini warga sekitar hanya bisa pasrah dan berharap perhatian lebih dari pemerintah setempat. Hal tersebut disampaikan salah satu warga Rusun Marunda, yakni Fakih Rohman, saat ditemui wartakotalive.com tepat pada hari Minggu kemarin. Fakih juga menjelaskan kematian air tersebut sudah terasa lebih kurang 2 hari lalu yang terakhir, dan itu tentu mengganggu aktivitas di keluarganya. Dan tidak hanya pihak keluarganya merasakan hal tersebut, namun seluruh rusun atau seluruh warga Rusun Marunda yang ikut juga terdampak tepat di Blok A, yakni Blok A Rusunawa Marunda yang ia tempati. Fakih juga menjelaskan apabila air mati, dirinya dengan keluarga maupun warga lainnya diharuskan atau terpaksa mencari air pengganti, yakni dengan
cara menghubungi warga blok lain di Rusun Nawa Marunda tersebut yang kondisinya air tersebut tengah menyala. Namun ia juga keberatan mengingat usianya sudah menginjak lebih kurang 50 tahun. Dia juga keberatan karena harus menenteng air dengan ember, ya, di mana jarak untuk mengambil air tersebut cukup jauh, sehingga dirinya kerap capek mengingat jarak dari tempat untuk mengambil air kembali ke tempat huniannya ini harus menaiki lebih kurang 1 sampai 2 lantai. Selain itu, lebih parahnya, matinya air tersebut beberapa waktu lalu juga sempat mencapai 5 hari. Sehingga para anak atau anak dari Fakih ketika ingin bersekolah juga sempat kebingungan di pagi hari, mengingat tidak ada air dan terpaksa harus sekolah tanpa terlebih dahulu mandi pagi. Dan dirinya beserta warga lainnya pun saat ini hanya bisa berharap perhatian dari pemerintah setempat. Walaupun beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat membantu dengan mengirimkan bantuan berupa beberapa dirijen, namun diungkapkan Fakih, dirijen tersebut masih nampak kurang untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga yang terdampak matinya air tersebut. Dan diharapkan ke depannya pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait kebutuhan yang secara pasti untuk air bagi seluruh warga, khususnya yang terdampak mati air di Rusun Nawa Marunda, Jakarta Utara. Mungkin saja terlebih dahulu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fakih Rahman, seorang warga. Berikut liputan untuk Anda. Pak, permisi Pak, selamat sore. Boleh dikenalin diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Fakih Rahman. Pak siapa? Fakih Rahman. Wakih Rahman. Oh ya, Pak Wakih, boleh dijelasin Pak kondisi terkini di Rusun Nawa Marunda ini terkait air gimana Pak? Ya, air sih sering mati. Sering mati ya Pak ya? Itu kadang sampai 2 kali, 3 kali. Kalau mati kadang juga bisa 2 hari. 2 hari sampai 3 hari gitu ya Pak ya? Iya. Oke, terakhir kali mati itu kapan Pak? Terakhir tim itu kemarin hari apa ya? Lebih kurang. Hari apa ya Bu ya? Kemarin mati. 2 hari lalu lah ya lebih kurangnya. Sepeda motor roda 3 berwarna biru merek Dayang terparkir di depan Universitas Aisyah Solo. Kondisinya sudah usang dan beberapa sisinya ada yang berkarat. Warga sekitar pun tidak tahu menahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, termasuk Patmono, pemilik toko jahit yang berjarak 100 meter dari lokasi parkir sepeda motor biru itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Adi Surya Samodra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, baik rekan Firda, seperti yang disampaikan tadi, memang ada sebuah sepeda motor roda 3 jenis Dayang di kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Dan Tribun Solo juga sudah ke lokasi dan memang dari warga sekitar sendiri pun juga tidak mengetahui siapa sosok pemilik dari sepeda motor tersebut. Dan sepeda motor tersebut sudah ditinggal selama lebih kurang 6 bulan. Dengan kondisi saat ini sudah beberapa bagian sudah berkarat dan salah satu ban belakangnya itu sudah kempes. Dan satu juga untuk warga sekitar sendiri pun juga tidak berani untuk menggeser posisi dari kendaraan tersebut, termasuk juga untuk menilik ke dalam isi dalam bak yang ada di sepeda motor tersebut. Dan warga sendiri itu juga belum melaporkan terkait sepeda motor ini ke kepolisian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan benar-benar wawancara dari Patmono, pemilik toko jahit. Berikut liputan untuk Anda.
Manggis Bating. Ada 4 bulan ada. Oh, oke. Itu jenengan tahunya gimana Pak itu? Katanya warungan di situ. Terus tahu-tahu katanya saya juga tidak tahu kok banyak gebos kok sampai sekarang kok tidak diambil gitu. Sampai kemarin banyak orang yang nanyain, Pak itu motor siapa? Tidak tahu. Nah, saya juga bilang, ya mau ambil monggo, itu saya juga tidak tahu kan gitu. Saya juga judek itu yang punya siapa? Katanya bilang sudah lama. Itu bukan warungan apa tuh Pak itu Pak? Dulu katanya warungan tapi saya nggak tahu. Katanya ada yang bilang yang punya warung soto. Tapi kalau kok sampai 4 bulan ada kok tidak diambil kenapa? Itu apa orangnya sudah mati apa? Ada apa kok barang ditinggal di situ? Banyak orang yang nanyain. Nanti misalnya ada apa kan saya juga ditanyain. Pak yang ngambil gerobak di itu motor di itu siapa? Akhirnya saya juga ketahuan kan gitu. Pak itu ya sering nanyain siapa? Banyak. Pak mau dijual itu. Wah, itu aku yang punya bukan saya juga bilang gitu. Wah, enggak tahu Mas saya gitu. Oke, ada berapa Pak? Mungkin dalam 4 bulan ini yang tanya sama jenengan 20-50-an ada nggak? Ya, hampir 5-6 ada. Sering nanyain. 56 orang ya? Ya enggak nyampe 56 orang. Ya banyak yang tanya, ya ada Pak 10 ada. 10 nanya, wah kurang tahu itu yang punya siapa. Pasar Buha yang terletak di Jalan Santiago, Kelurahan Buha, Kecamatan Papanget, Kota Manado, Sulawesi Utara saat ini berhenti beroperasi. Pada Minggu 19 Februari, Pasar Buha tampak kosong. Yang tersisa hanyalah lapak-lapak berdebu serta barang-barang yang sudah tidak digunakan. Bahkan ada pula lapak pedagang yang telah rusak karena sudah lama ditinggalkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Ferdi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan juga rekan Firda dari studio. Seperti yang disampaikan rekan Firda bahwa benar, kini Pasar Buha ditinggalkan pedagang dan saat ini Pasar Buha juga sudah berhenti beroperasi. Dari pantauan kami, Pasar Buha yang terletak di Jalan Santiago, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara saat ini berhenti beroperasi karena ditinggalkan pedagang. Nah, sebelumnya memang pedagang yang ada di Pasar Buha ini adalah pindahan dari Pasar Tuminting yang ada di bagian bawahnya sebelum Jalan Santiago karena ada masalah. Tetapi ketika dipindahkan ke Pasar Buha, para pedagang ini mengaku karena sepi pembeli sehingga para pedagang keluar dari Pasar Buha. Dan ada juga keluhan-keluhan lain seperti bau sampah karena memang Pasar Buha ini berdekatan dengan TPA, tempat pembuangan sampah yang ada di Sumompo. Sehingga sampai saat ini memang untuk sementara Pasar Buha ini ditutup, tidak ada pedagang yang berjualan. Salah satunya pengakuan dari pedagang yaitu Sarlince, ia mengatakan bahwa sudah cukup lama ya pasar ini ditinggalkan pedagang karena memang dengan alasan yang sama yaitu sepi pembeli dan juga masalah transportasi untuk menjangkau ke Pasar Buha ini cukup jauh ya perjalanan dari pusat kota dan untuk masuk dari jalan besar menuju ke dalam pasar juga sekitar 400 sampai 500 meter. Nah, Tribuners, dari pantauan kami juga tepatnya pada hari Minggu, Pasar Buha ini sudah banyak yang rusak, terutama lapak-lapaknya, terus juga bagian plafonnya juga sudah jebol dan rumput-rumput liar sudah mulai masuk di lapak-lapak pedagang. Dan ada beberapa pedagang, sekitar 5 pedagang yang pindah di bagian depan untuk berjualan sementara dan sambil menunggu menurut informasi yang kami terima dari pemerintah akan ada perbaikan ke depan dan 5 pedagang ini menurut mereka dipindahkan bagian depan untuk menarik pembeli supaya Pasar Buha ini kembali dibuka dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, rekan Firda dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ferdi dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Irma Lestari, seorang pekerja migran Indonesia asal Desa Parampuan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia dalam musibah gempa pada 6 Februari 2023 lalu. Kabar meninggalnya Irma diketahui oleh keluarganya berada di Lombok setelah dapat informasi dari Duta Besar RI untuk Turki. Narawi menuturkan sudah ada firasat tidak enak mengenai putrinya sejak seminggu sebelum terjadinya gempa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Setiawati Indah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Ya, baik. Terima kasih rekan Vida. Irma Lestari, seorang pekerja migran asal Indonesia, tepatnya dari Desa Parampuan, Dusun Parampuan, Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditemukan meninggal dunia saat terjadinya gempa di Turki pada 6 Februari lalu, tepatnya ditemukan dalam keadaan runtuhan gempa yang terjadi di Diyarbakir, Turki, yang ditemukan pada Sabtu tanggal 17 Februari 2023. Rencananya Irma Lestari akan dibawakan dari Adana menuju Jakarta pada 22 Februari 2023 mendatang, dan kemudian akan tiba di Lombok tepatnya pada hari Kamis mendatang pada 24 Februari 2023. Nah, untuk lebih jelasnya, Tribun Lombok mendatangi kediamannya, yaitu menemukan sang ayah, yaitu namanya Nawai. Sang ayah mengaku ada firasat seminggu sebelumnya terjadi gempa bumi di Turki ini. Dia menyatakan firasatnya sangat tidak enak sekali mengenai anaknya itu. Kemudian setelah mendengar kabar dari gempa di Turki itu, dia mendengar anaknya sudah tidak bernyawa lagi, dan sang ayah tubuhnya mengalami tidak berdaya dan badannya pegal-pegal tidak karuan katanya. Kemudian Narawi mengungkapkan putrinya meninggal pada Sabtu 18 Februari 2023 yang lalu, atau sudah hampir 2 pekan sejak gempa Turki ini. Sang ayah mendapatkan info dari Duta Besar Republik Indonesia dari Turki, yaitu Lalu Muhammad Iqbal, dan anaknya ditemukan dalam runtuhan yang paling dalam. Narawi menceritakan tentang sang anak. Dia anaknya yang seseorang pekerja keras dan tidak gampang mengeluh. Irma meninggalkan seorang anak, yaitu yang masing-masing masih kelas 4 SD dan satunya lagi baru duduk di bangku TK. Dan rencananya akan dimakamkan di Lombok pada hari Kamis 24 Februari 2023 mendatang. Itu saja informasi yang saya dapatkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Setiawati Indah dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Nahrawi, keluarga WNI asal Lombok yang menjadi korban gempa Turki. Berikut liputan untuk Anda. 1 detik pun dapat tidur. Mohonkan supaya dia selamat. Tapi apa boleh buat, itu Allah tidak mengizinkannya. Entah kita apa maksud Allah itu, kita belum tahu lah itu. Itu rahasia Allah. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Dikasih tahu dari dari di sana, Mami Iqbal. Mami Iqbal yang ngasih tahu kita di sini. Ya itu betul. Ya, bilang kegiatan itu sudah diketemukan sekian hari sampai 12 harian tidak diketemukan itu.
ternyata anak saya sudah paling bawah tempatnya itu. Rencananya kan diberangkatkan di Indonesia hari Kamis ya Pak, ya tanggal 24 Februari ya Pak ya. Bukan. Saya dia janji tuh Pak Iqbal itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden, Pak Jokowi, dia bilang. Satu jembatan penghubung antar dua kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur Provinsi Lampung ambrol pada Sabtu 18 Februari. Atas ambrolnya jembatan yang berusia sekitar 51 tahun tersebut, akses penghubung dua kabupaten di Lampung terputus. Alhasil, warga harus mencari jalur jalan lain agar jembatan peninggalan Jepang di Lampung Selatan itu ambrol, yakni dengan memutar supaya bisa melintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami, dari Tribun Lampung, ada Domi Desmantri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Domi. Baik, rekan Firda juga Tribuners, jembatan penghubung antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ambrol pada Sabtu 18 Februari 2023 sekitar pukul 10 pagi hari. Diketahui jembatan tersebut dibangun pada tahun 1972 pada saat ada perusahaan Jepang di sekitar itu bernama MIT Segura, dibangun pada tahun 1972. Lalu perusahaan tersebut bangkrut dan meninggalkan Indonesia sejak tahun 1984. Nah, jembatan tersebut menghubungkan antara dua desa, yakni Desa Purwotani yang ada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dan juga Desa Sendang Anom di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Panjang dari jembatan tersebut yakni 12 kali 5 meter. Diduga jembatan tersebut tidak dapat menahan beban truk saat melewati jembatan tersebut. Diketahui pada Sabtu 18 Februari 2023 sekitar pukul 10 pagi hari itu, sebuah truk atau satu unit truk bermuatan pasir seberat 15 ton melintasi jembatan tersebut. Lalu tak lama kemudian jembatan tersebut ambrol dan truk tersebut jatuh kurang lebih sedalam 6 meter. Lalu menurut warga setempat ada jalan alternatif untuk masyarakat supaya tidak ataupun bisa melewati jalan tersebut, yakni sejauh 15 km dengan jalan memutar, yakni melalui Kota Baru, lalu masuk ke Desa Komando dari jalan tersebut, dari jalan desa tersebut hingga menuju Desa Sendang Anom kurang lebih 15 km dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit. Lalu menurut pengakuan Kepala Desa setempat, Sutrisno, yakni jembatan tersebut memang sudah rapuh di bagian tali dan juga alas daripada jembatan. Lalu jembatan yang sudah berdiri sejak 51 tahun tersebut sampai sekarang belum mengalami perbaikan. Lalu terjadilah jembatan ambrol kemarin pada Sabtu 18 Februari 2023. Lalu Dinas PUPR setempat mengimbau kepada perangkat desa maupun juga unit di desanya tersebut untuk membangun jembatan sementara agar masyarakat dapat melintasi atau melalui ke desa tersebut. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pelaku pencurian motor di wilayah hukum Polsek Kedaton, Polresta Bandar Lampung menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur pada Jumat 17 Februari. Ketiga pelaku yang menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur yakni AT 33 tahun, HD 35 tahun, dan HR 84 tahun. Mereka adalah komplotan dari oknum Polsek Jabung, Polres Lampung Timur yang mencuri sepeda motor di tempat kos di Kedaton, Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Yogi Wahyudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yogi. Oke, baik. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners dan dimanapun berada ya, melaporkan dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur ya.
benar ada 3 pelaku yang sebelumnya merupakan rekan atau komplotan dari kasus pencurian motor diduga ya oleh satu oknum yang berada di kepolisian Polsek Jabung, Polres Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 lalu. Dalam pasca dari kejadian akibat oknum tersebut ya, lalu pihak Polres Lampung Timur itu melakukan upaya pendekatan secara persuasif terhadap keluarga dan mencoba mencari informasi di mana pelaku ini berada. Setelah bertemu, pada akhirnya dilakukan pendekatan secara persuasif ya, secara humanis, dan pada akhirnya ketiga pelaku ini menyerahkan diri ke Polsek Jabung dan dibawa ke Polres Lampung Timur sebelum akhirnya dibawa ke Polresta Bandar Lampung. Untuk diketahui juga sebelumnya Tribunars, satu oknum pelaku ya, oknum polisi Polsek Jabung ini terlibat di dalam pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kedaton Polsek Kedaton Polresta Bandar Lampung di tanggal 14 kurang lebih kemarin, dan diketahui identitas atau tas milik oknum polisi ini tertinggal, dan pada akhirnya diketahui identitasnya, dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 ya, Polres Lampung Timur melakukan upaya pencarian terhadap oknum polisi ini dan oleh Kasat Reskrim, dan dilakukan penyerahan ya, diserahkan kepada Polsek Kedaton Polresta Bandar Lampung untuk ditindaklanjuti. Kemarin juga kita konfirmasi kepada Kasat Reskrim, ia juga membenarkan bahwa sudah diserahkan kepada Polresta Bandar Lampung untuk diproses sebagaimana mestinya. Nah, Wakapolres Lampung Timur, Kompol Sugandi, juga saat dikonfirmasi pihaknya membenarkan adanya oknum Polsek Jabung Polres Lampung Timur yang terlibat dalam pencurian sepeda motor di Kedaton Bandar Lampung. Ia juga akan memberi tindakan tegas, bahkan sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat apabila oknum polisi tersebut diketahui atau benar bersalah melakukan tindakan tersebut. Kurang lebih seperti itu laporan dari Lampung Timur. Kembali ke studio, Kan Tirda. Ya, baik. Terima kasih rekan Yogi Wahyudi dari Tribun laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Terungkap titik di mana Ahmad Munasir Rafi Pratama alias AMRP, dosen Universitas Islam Indonesia atau UI Yogyakarta, yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak. Dari informasi yang diterima keluarga melalui UI dari Kementerian Luar Negeri, AMRP terdeteksi masuk Bandara Boston pada 13 Februari 2023. Sesuai rilis yang didapat dari laman resmi www.uii.ac.id, tertulis AMPR masuk Amerika Serikat. Namun dalam rilis yang ditandatangani oleh Rektor UI Profesor Fathul Wahib, belum diketahui pasti di mana posisi AMRP di Boston. Akan tetapi pihak UI tak mengetahui misi dan alasan AMRP menuju Boston selesai dari Oslo melalui Istanbul dan tidak langsung ke Indonesia. Pasalnya hingga Senin 20 Februari, AMRP belum bisa dihubungi. Pihak UI dan keluarga berharap agar AMRP segera menghubungi untuk mengabarkan lokasi dan kondisi kesehatannya. UI juga berharap setelah misi di Boston selesai, AMRP dapat kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat. Sebelumnya AMRP hilang kontak dan berpisah dari tim dari UI yang melakukan kegiatan mobilitas global di University of Southeastern Norway. Ahmad Munasir atau AMRP diketahui sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui Istanbul, Turki dengan rute perjalanan Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. AMRP hilang saat bersama 4 orang tim UI, termasuk rektor yang melakukan kunjungan pada 5 hingga 12 Februari 2023. AMRP dikenal selama ini memiliki minat penelitian di bidang teknologi informasi, m-learning, m-commerce, mobile security, dan juga media sosial. Dari keterangan resmi UI, tim terakhir bertemu dengan
AMRP di Oslo, Norwegia pada 11 Februari 2023 malam. Saat itu tim terbagi dalam 3 penerbangan berbeda untuk kembali ke Indonesia. AMRP sendiri terbang sendiri ke Indonesia dan transit di Istanbul, Turki. Rute yang seharusnya ditempuh yakni Oslo, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. AMRP sudah melakukan perjalanan ke Riyadh karena sebagian tiket dibayar oleh panitia konferensi di Arab Saudi. Namun AMRP tidak berada dalam manifest penerbangan menuju Jakarta, Indonesia. Adik Ahmad atau AMRP menunggu di pintu kedatangan tak menemukan kakaknya. Bahkan ia juga sudah melakukan konfirmasi kepada Angkasa Pura. AMRP seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. UI telah berupaya menghubungi banyak pihak untuk membantu. UI telah menyampaikan informasi ini ke KBRI di Norwegia dan Turki, termasuk mengontak panitia konferensi di Jeddah yang memesan tiket penerbangan. UI juga telah menghubungi Turkish Airlines di Oslo untuk memastikan bahwa AMRP telah naik pesawat. Keluarga AMRP sudah melaporkan ke kepolisian secara resmi. UI sendiri mengimbau kepada para pihak yang memiliki informasi terkait keberadaan AMRP untuk menghubungi nomor WhatsApp Humas UII yakni di 0821 3173 7773. Sudah beredar kabar Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan rombongan berhasil ditemukan oleh tim SAR di wilayah TNKS Jambi pada Senin 20 Februari. Kondisi seluruh penumpang dan awak helikopter Super Bell 300 selamat serta dalam keadaan sadar. Karops Polda Jambi Kombes Pol Ferry Handoko mengatakan, tim evakuasi jalur darat berhasil menemukan rombongan pejabat utama Polda Jambi tersebut selama 24 jam setelah kejadian. Mereka sebelumnya menjadi korban pendaratan darurat helikopter akibat cuaca buruk di wilayah hutan TNKS pada Minggu 19 Februari. Saat menemukan para penumpang, tim SAR melihat ada sejumlah orang yang mengalami luka. Kondisi helikopter juga sudah tidak utuh lagi, badan heli pecah hingga baling-baling patah. Kondisi para penumpang tampak lemas dan sebagian ada yang berdarah karena terluka. Kondisi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono pun dikabarkan mengalami cedera serius pada tangan kanan akibat benturan keras ketika helikopter menyentuh tanah. Rencananya setelah berhasil dievakuasi dari kawasan hutan TNKS, semua penumpang dan awak helikopter akan langsung diterbangkan ke RS Bayangkara Jambi di kota Jambi. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim evakuasi jalur darat sudah menemukan titik lokasi mendaratnya heli yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Dedi menegaskan para penumpang yang terluka membutuhkan penanganan medis secepatnya, sehingga upaya penyelamatan akan dilakukan pada hari ini, Senin 20 Februari. Di dalam helikopter tersebut terdapat pejabat utama Polda Jambi, diantaranya yakni ada Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, kemudian Direktur Polerut Polda Jambi Kombes Mikael Mumbunan, kemudian Korps Pri Polda Jambi Kompol Ayani, dan ADC Kapolda Jambi serta 3 kru helikopter. Diketahui pendaratan darurat ini terjadi salah satunya karena imbas cuaca buruk. Helikopter tersebut berangkat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 19 Februari. Tujuan rombongan itu dalam rangka meresmikan gedung SPKT di Kerinci. Di tengah perjalanan sekitar pukul 10.30 helikopter mendarat darurat di area perbukitan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa pasca pendaratan darurat tersebut, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka.
Untuk saat ini sudah 2 helikopter yang menuju lokasi. Tadi sudah kita lihat sama-sama telah menurunkan bantuan logistik. Dan sekarang telah kembali ke Jambi bergabung dengan helikopter dari Baharkam yang baru saja tiba untuk menuju kembali ke lokasi dengan membawa peralatan hoist untuk mengevakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi. Ya, jadi sekarang tim dari Baharkam Polri dengan helikopternya sudah persiapan untuk menuju ke lokasi mengevakuasi. Ya, melalui udara nanti itu ada perlengkapannya ya, peralatannya nanti diturunkan ke bawah. Nanti ya, turun ke bawah. Hoist ya, tim SAR dari Baharkam Polri juga sudah dilibatkan. Rencananya korban mau dibawa ke rumah sakit mana, Pak? Langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Pak, untuk saat ini apakah tim darat sudah berhasil menemukan Pak Kapolda dan rombongan? Tim evakuasi darat. Ada satu tim kecil sudah. Sudah langsung bertemu dengan rombongan, Pak ya? Sudah Pak ya. Tim evakuasi jalur darat berhasil menemukan keberadaan Kapolda Jambi dan rombongan yang sebelumnya menjadi korban pendaratan darurat helikopter di Muara 4, Kabupaten Kerinci. Karops Polda Jambi Kombes Pol Ferry Handoko mengatakan, tim berhasil menemukan rombongan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada hari ini, Senin 20 Februari. Kapolda Jambi dan rombongan ditemukan dalam kondisi selamat dan sadar. Nantinya Kapolda Jambi akan langsung diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi setelah dievakuasi. Sebelumnya, Humas Basarnas Jambi, Lutfi Mulyawan mengatakan tim sempat dilaporkan gagal melakukan rappelling atau terjun dari helikopter menuju titik lokasi Kapolda Jambi. Ada kendala kabut dan awan yang cukup besar sehingga penurunan personil dibatalkan. Meski tim SAR jalur udara tidak berhasil diterjunkan, namun logistik sudah sampai ke para korban. Logistik disalurkan melalui helikopter berupa selimut, makanan minuman, powerbank, dan juga charger. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya menjelaskan, tim yang menggunakan helikopter dari Polda Sumsel berangkat dan berhasil menemukan titik koordinat dan menurunkan logistik pada pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Namun, kata Mulya, tim SAR belum bisa melakukan proses evakuasi karena helikopter masih mengambil peralatan evakuasi lainnya ke Jambi. Mulya menjelaskan sampai Senin 20 Februari pagi semua penumpang masih bisa berkomunikasi melalui HT. Sementara itu, menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim evakuasi jalur darat sudah menemukan titik lokasi mendaratnya heli yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi. Dedi menegaskan para penumpang yang terluka membutuhkan penanganan medis secepatnya, sehingga upaya penyelamatan akan dilakukan pada hari ini, Senin 20 Februari. Di dalam helikopter tersebut terdapat pejabat utama Polda Jambi, di antaranya yakni Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, kemudian Direktur Polairut Polda Jambi, Kombes Mikael Membunan, kemudian Korpsri Polda Jambi, Kompol Ayani, dan ADC Kapolda Jambi, serta 3 kru helikopter. Diketahui pendaratan darurat ini terjadi salah satunya karena imbas cuaca buruk. Helikopter tersebut berangkat pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 19 Februari. Tujuan rombongan itu dalam rangka meresmikan gedung SPKT di Kerinci. Di tengah perjalanan sekitar pukul 10:30, helikopter mendarat darurat di area perbukitan. Tidak ada korban jiwa pasca pendaratan darurat, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Terungkap lokasi persembunyian Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, selama 7 bulan Minggu 19 Februari. Riki diketahui bersembunyi di kawasan kompleks perumahan di Sentani, Jayapura. Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, akhirnya ditangkap KPK setelah buron selama 7 bulan lalu pada Minggu 19 Februari.
Ricky menjadi buronan sejak Juli 2022 karena kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK hendak menangkap Ricky pada 12 Juli 2022, namun pada 14 Juli, Ricky melarikan diri ke Papua Nugini melalui SCOW. Penangkapan bermula dari terungkapnya persembunyian Ricky pada Sabtu 18 Februari. KPK menyebut Ricky berada di tempat persembunyiannya di sebuah perumahan di kawasan Sentani, Jayapura dan tak ada pergerakan. Kemudian pada Minggu 19 Februari sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, KPK melakukan penangkapan terhadap penghubung Ricky. Ricky diketahui terjerat kasus suap senilai 24,5 miliar rupiah. Suap bertujuan agar Ricky bersedia langsung memenangkan beberapa paket pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah. Dalam perjalanannya, KPK juga menjerat Ricky dengan sangkaan TPPU. KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah, yakni sebagai tersangka penerima yakni adalah Ricky Hampagawak. Sedangkan pihak pemberi yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya atau BKR Simon Pampang, kemudian Direktur PT Bumi Abadi Perkasa Jusiendra Pribadi Pampang, kemudian Direktur PT Solata Sukses Membangun yakni Martin Toding. Lembaga anti rasuah telah menyita beberapa aset diduga milik Ricky, diantaranya ada 8 bidang tanah dan bangunan serta 5 unit mobil. Selesai ditangkap, Ricky dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. DPO KPK yang kemarin ditangkap oleh tim penyidik dengan bantuan dari pihak Polda Papua saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Tadi pagi pesawat sekitar jam 8.25 waktu Indonesia Timur, dan tentu nanti setelah sampai di Jakarta akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK. Dan perkembangan setelahnya tentu kami nanti akan informasikan lebih lanjut, termasuk mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, di mana sebelumnya kami telah mengumumkan tersangka RHP ini ditetapkan dengan 3 pasal, yaitu suap, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang. Jelang eksekusi hukuman Barada Richard Eliezer alias Baradae, LPSK mencium adanya potensi ancaman terhadap tersangka. Pihak LPSK memastikan akan tetap memberikan perlindungan kepada Baradae selama menjalani proses masa hukuman. Berikut sederet upaya yang akan dilakukan LPSK untuk menjaga keamanan Baradae. Ketua LPSK Hasto Atmojoyo Suroyo mengatakan pihaknya menyebut terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J dinilai masih memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun Hasto tak mengetahui secara pasti mengenai apakah pelaku yang merupakan senior Baradae di Polri masih memiliki jaringan atau tidak. Sehingga menurut Hasto, jika ke depan Richard termasuk pihak keluarga merasa perlu untuk diberikan perlindungan, maka dapat mengajukan permohonan. Meski demikian, hingga saat ini pihak LPSK mengaku belum diperlukan pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Pasalnya sebelumnya Baradae mengajukan perpanjangan status sebagai penguak fakta selama 6 bulan ke depan. LPSK pun menyanggupi dan berkomitmen memberikan perlindungan kepada Baradae. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebutkan harus ada perlindungan terhadap Baradae pasca vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Adapun bentuk perlindungannya yakni memberikan perlindungan fisik selama menjalani masa kurungan penjara. Nantinya akan ada petugas LPSK yang akan berjaga di sekitar sel tempat Baradae menjalankan sisa masa tahanannya. Tak hanya perlindungan fisik, LPSK pun juga disebut Edwin akan menyediakan pembunuhan psikososialnya selama Baradae menjadi terlindung oleh lembaganya itu. LPSK akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham terkait penahanan Baradae. LPSK akan memastikan Baradae mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. LPSK juga akan berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat Baradae menjalani hukumannya untuk memastikan tetap aman saat menjalani masa hukuman. Bentuk perlindungan itu nantinya akan didiskusikan LPSK dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seperti penjagaan di ruang tahanan Baradae.
Kita masuk berita pertama Tribuners. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menjelaskan helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan rombongan terpaksa mendarat darurat karena mengalami gangguan cuaca buruk dan jarak pandang. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Paul Rusdi Hartino dikabarkan mendarat darurat di sebuah bukit Tamia Muara Emat, Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023. Disebutkan bahwa helikopter tersebut berangkat dari kota Jambi menuju kota Sungai Penuh, bermaksud melaksanakan kunjungan kerja dengan agenda meresmikan kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Kapolri menuturkan helikopter yang digunakan Kapolda Jambi merupakan jenis PL-412 SP Rek 4 P3001. Helikopter tersebut berangkat dari Bandara Sultan Taha Jambi menuju Bandara Depati Parbo. Diketahui penumpang dalam helikopter berjumlah 8 orang, terdiri dari Kapolda Jambi, Direskrimum Kombes Pol Andri Ananta, serta Dirpol Airut Polda Jambi. Selain itu Kombes Pol Mikael Bumbunan, Kors Pripim Polda Kompol Ayani Jambi dan seorang Edikem Kapolda Jambi serta 3 kru helikopter AKP Ali, AKP Amos F, dan Aibda Susilo. Kapolri memastikan dari penumpang yang berjumlah 8 orang, semua masih dalam kondisi selamat meski beberapa mengalami luka. Sigit berujar beberapa di antara rombongan tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga didapatkan informasi terkait keberadaan serta kondisi personel Polri tersebut. Namun demikian komunikasi tersebut tak berjalan dengan lancar, tetapi posisi koordinat helikopter mendarat darurat telah diketahui. Pencarian tersebut dilakukan oleh tim SAR gabungan dibantu masyarakat dan para pecinta alam. Dalam pencarian tersebut juga mengerahkan tim BRIMOB dengan kemampuan SAR untuk melakukan evakuasi, serta 2 unit helikopter. Sigit mengatakan berdasarkan video yang beredar terkait kecelakaan tersebut, helikopter jatuh di area hutan dan perbukitan yang membutuhkan waktu 8 jam melalui jalur darat. Tim SAR Polres Kerinci, helikopter dari tim SAR dan helikopter Sinarmas telah dikirim ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang. Sebelumnya diinformasikan helikopter tersebut hilang kontak sekira pukul 11:20 saat perjalanan dari kota Jambi ke kota Sungai Penuh untuk peresmian kantor SPKT Polres Kerinci. Kemudian helikopter diketahui mendarat darurat tepatnya di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci dengan penyebab karena cuaca yang buruk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kembali lihat nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Izin kanan. Ya. Saya masih terjebak kanan. Ya? Masih terjebak kanan. Kenapa? Masih terjebak. Mari sabar. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita ke informasi lain Tribuners. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan mendiang. Keluarga ingin nama baik Brigadir J dipulihkan hingga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat. Selain itu mereka juga menyebut rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi TKP tewasnya Brigadir Yosua untuk dijadikan museum. Permintaan tersebut digaungkan keluarga setelah para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dijatuhi vonis. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Ia menuntut Polri memenuhi hak-hak daripada almarhum Yosua. Hak tersebut berupa pemulihan nama baik dan restitusi alias ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selain itu mereka juga mengusulkan kenaikan pangkat 2 tingkat dari Brigadir Polisi menjadi Ajun Inspektur 2 atau Aibda Anumerta. Pihak keluarga juga meminta agar Polri mengurus asuransi milik Yosua, yakni Asabri, serta barang anak kliennya yang disita agar dikembalikan. Kamarudin Simanjuntak pun meminta agar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dijadikan museum.
Rumah tersebut akan menjadi pengingat agar tak ada lagi kejahatan di tubuh Polri dan Propam. Selain itu, tak ada lagi adanya peringatan penyidikan, maksud kami perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kemudian hari. Tak hanya itu, museum itu bakal menjadi pengingat supaya polisi di Indonesia menjadi aparat yang baik dan benar serta humanis, di mana para polisi akan berpihak kepada rakyatnya sendiri. Diketahui bahwa Brigadir J dieksekusi di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menjadi rumah dinas Verdi Sambo. Rumah itu juga sempat didatangi oleh majelis hakim dalam perkara pembunuhan tersebut untuk melihat langsung posisi para terdakwa. Kedatangan keluarga Brigadir J ini ke Bareskrim untuk menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, di ruangannya. Mereka ingin menyampaikan apresiasi karena telah mengungkap kasus kematian sang anak. Kuasa hukum pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah menuntaskan perkara penembakan Yosua. Peluang Barada Richard Eliezer atau Baradae kembali menjadi polisi disebut sudah tertutup. Hal itu diungkapkan pengamat kepolisian dan dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS Bambang Rukminto pada Sabtu 18 Februari. Menurut Bambang, hal itu merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Namun pemecatan tersebut harus melewati sidang etik terlebih dahulu. Sementara Baradae belum menjalani sidang etik. Polri diharapkan segera menjalankan prosedur itu sebelum dicap pilih kasih. Dikatakan Bambang, peluang kembali menjadi anggota Polri maupun PNS Polri untuk seorang anggota yang sudah divonis pidana sudah tertutup. Barada Richard Eliezer merupakan salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam perkara tersebut, Richard menembak Yosua atas perintah dari atasannya yakni mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Baradae kemudian dinyatakan bersalah dan divonis ringan hanya 1 tahun 6 bulan penjara karena ia menjadi seorang justice kolaborator atau pengungkap fakta. Bambang berpandangan tindakan Richard Eliezer yang memilih mematuhi perintah atasannya masuk dalam kategori bentuk ketidakprofesionalan. Menurutnya, jika taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah dan diampuni, artinya instansi Polri bertindak permisif pada pelanggaran. Hal itu disebutnya jauh dari semangat membangun polisi profesional. Menurut Bambang, tindakan yang dilakukan Eliezer dapat menjadi pembelajaran agar anggota polisi lainnya untuk patuh kepada peraturan, bukan hanya kepada perintah atasan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah saat kondisi bukan perang atau di medan operasi keamanan agar tegak lurus pada aturan bukan pada perintah atasan saja. Selain itu, menurut Bambang, pilihan Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku tak akan sia-sia karena akan dicatat dalam sejarah. Namun Bambang menekankan agar publik bisa membedakan empati terhadap Richard dengan upaya perbaikan Polri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan selama 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Baradae. Eliezer terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Majelis Hakim menyatakan Baradae bersalah melanggar pasal terkait pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Hukuman itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Baradae dituntut selama 12 tahun penjara, namun kini hanya dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK disebut tetap akan memberikan perlindungan terhadap Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae. Hal tersebut dilakukan pasca vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023 kemarin. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan dilakukannya perlindungan terhadap Baradae lantaran terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J tersebut telah mengajukan perpanjangan perlindungan kepada pihaknya. Adapun bentuk perlindungan terhadap Baradae dijelaskan Edwin, pihaknya akan memberikan salah satunya perlindungan fisik ketika Baradae melanjutkan masa tahanannya di dalam penjara. Nantinya akan ada petugas LPSK yang akan berjaga di sekitar sel tempat Baradae menjalankan sisa masa tahanannya. Tak hanya perlindungan fisik, LPSK juga akan menyediakan pemenuhan psikososial selama Baradae menjadi terlindung oleh lembaganya tersebut. Diketahui sembari menunggu eksekusi ditahan 1 tahun 6 bulan dan sidang kode etik Polri, Baradae mengajukan perpanjangan status justice kolaborator demi keselamatannya. Hal ini disampaikan pengacara Baradae Richard Eliezer, Roni Talapesi. Roni mengatakan perlindungan LPSK tersebut sudah berjalan dengan masa waktu 6 bulan ke depan. Perpanjangan status JC ini sudah berjalan sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023. Namun kini berlanjut hingga 6 bulan kemudian atau Agustus 2023. Roni menuturkan selama masa perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan. Termasuk juga mendapatkan ruang tahanan terpisah serta dilindungi oleh Satgas bentukan LPSK selama 24 jam. Nantinya skema perlindungan ini bisa diperpanjang atau dihentikan mengikuti permintaan yang diajukan oleh Richard Eliezer. Sementara itu dalam sidang kode etik Baradae, Polri juga akan melibatkan Kompolnas. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan alasan Kompolnas dilibatkan agar hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan. Jenderal Bintang 2 tersebut menuturkan sidang etik ini berlangsung secara transparan. Di LPSK, kami memberikan batas waktu perlindungan itu dalam kurun waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena dalam 6 bulan itu bisa saja ada evaluasi dari LPSK yang menyatakan bahwa perlindungan itu sudah tidak diperlukan. Dalam 6 bulan itu juga bisa ada sikap dari pelindung. Sikap dari pelindung misalnya sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dari LPSK. Nah, jadi 6 bulan itu kepentingan LPSK dan kepentingan pelindung untuk apakah perlindungan itu masih diperlukan atau tidak. Setelah 6 bulan atau menjelang 6 bulan itu berakhir, terlindung itu punya hak untuk mengajukan
menghentikan perlindungan atau mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan. Ya. Jadi tadi saya bilang 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua itu hanya masa perlindungannya yang kami fase ya. Tetapi kalau mau tanya sama Mbak misalnya apakah perlindungan itu hanya setahun, tidak. Momen Barada Richard Eliezer langsung dikawal LPSK setelah vonis dibacakan pada Rabu 15 Februari 2023 lalu menjadi sorotan. Kali ini pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK buka suara terkait sigapnya aksi mereka melindungi dan mengawal Richard Eliezer alias Baradae tersebut. Pihak LPSK pun membeberkan mengapa mereka harus sigap melindungi Baradae. Saat pembacaan vonis oleh hakim selesai, terlihat petugas dari LPSK langsung bergerak cepat melindungi dan membawa keluar Richard Eliezer. Yang cukup menjadi sorotan publik adalah adanya 2 petugas perempuan dari LPSK, yakni salah satu tim khusus pengamanan dan pengawalan atau Panwal LPSK berinisial D dan koordinator Panwal bernama Eka. Panwal D atau dipanggil Mbak D mengungkapkan alasan dirinya dan sejumlah petugas LPSK yang saat itu panik dan sigap melindungi Richard Eliezer. Beberapa petugas LPSK saat itu bahkan menahan pagar pembatas antara pengunjung dan kursi terdakwa. D mengatakan saat pembacaan vonis hampir selesai, situasi di luar sidang disebut ricuh dan begitu heboh. Hal inilah yang membuat mereka sigap untuk menjaga Baradae. D mengatakan banyak wartawan juga mencoba masuk ke ruang sidang secara paksa. Ia juga mengatakan kesigapan LPSK mengantisipasi adanya penyusup yang membahayakan keselamatan Richard Eliezer. Pada saat sidang pembacaan vonis Richard selesai, disebutkan situasi ruang sidang sangat tak terkendali. Ada pendukung Richard Eliezer yang mendorong paksa pagar pembatas antara pengunjung dan kursi terdakwa. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali viral karena ucapannya. Hotman Paris berjanji hendak membiayai pernikahan terpidana Richard Eliezer alias Baradae. Hotman Paris bahkan berjanji akan menayangkan pernikahan tersebut di sebuah stasiun televisi. Hotman Paris berjanji dan janji tersebut diutarakannya di hadapan orang tua Baradae, Rinege Alma Pudihang dan Sunandag Junus Lumiu. Pernyataan Hotman Paris tersebut disampaikan Hotman Paris saat memandu acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta pada Kamis 16 Februari 2023. Ketika itu Hotman Paris berbincang dengan orang tua Baradae mengenai vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan hakim. Menurut Hotman Paris, setelah dipotong remisi dan masa tahanan, maka Baradae bisa saja sudah bebas di akhir tahun. Hotman Paris pun sempat menyinggung rencana ke depan Baradae dengan tunangannya Duce Maria Angelin Kristanto alias Lingling. Rineke menjelaskan bahwa Baradae dan Lingling sebenarnya sudah pertunangan, namun rencana keduanya untuk menikah di tahun ini pupus setelah Baradae terseret kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Namun tiba-tiba saja Hotman Paris mengusulkan agar pernikahan tersebut disiarkan oleh stasiun televisi. Mantan Hakim Agung Asep Iwan Iriawan menceletuk dan meminta Hotman Paris membayari biaya pernikahan tersebut. Tak disangka Hotman Paris pun menyatakan kesediaannya dan berjanji membiayai kebutuhan pernikahan Baradae Richard Eliezer. Baradae diprediksi kembali ke Polri dan akan menikah. Putusan hakim atas vonis untuk terpidana Richard Eliezer alias Baradae mempengaruhi nasib dan kelanjutan karir pemuda 24 tahun tersebut. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai hal ini dapat dilihat dari hukuman penjara 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan pada Baradae. Dengan hukuman tersebut, maka dipastikan Baradae dapat kembali menjadi anggota Polri. Bahkan melanjutkan rencana pernikahannya dengan sang tunangan Lingling. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Pencarian terhadap dosen Universitas Islam Indonesia UII bernama Ahmad Munasir menemui titik terang. Pihak kampus mendapat informasi bahwa Ahmad terdeteksi masuk Amerika Serikat atau AS. Sebelumnya Ahmad dilaporkan hilang
dan jejak digitalnya ditemukan di berbagai negara. Rektor UII Fathul Wahid mengatakan pihaknya telah menerima informasi yang bersumber dari Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu RI soal keberadaan Ahmad. Dari hasil pelacakan, Ahmad terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui Bandara Boston pada Senin 13 Februari 2023. Namun keberadaan Ahmad di Boston belum diketahui secara pasti. Pihak kampus juga mengaku belum mengetahui misi atau tujuan Ahmad berada di sana. Saat ini proses pencarian terhadap Ahmad Munasir masih terus berlanjut. Sebelumnya Ahmad Munasir mengikuti kegiatan universitas di Norwegia pada 5 hingga 12 Februari. Selain Ahmad, ada 3 delegasi lainnya dari UII termasuk sang rektor Profesor Fathul Wahid. Namun Fathul terakhir kali bertemu dengan Ahmad pada 11 Februari kemarin. Ia menjelaskan tim dari UII tersebut terbagi dalam 3 penerbangan berbeda. Ahmad Munasir kembali ke Indonesia seorang diri dalam penerbangan ke Jakarta melalui Istanbul, Turki. Menurut jadwal, pesawat yang ditumpangi Ahmad seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari petang. Namun ia tak kunjung pulang dan hilang kontak. Dari hasil pelacakan, Ahmad dipastikan sudah transit di Istanbul, Turki. Video mengejutkan tersangka penyalahgunaan narkotika mengaku dibekingi pihak Polres viral dan jadi bahan perbincangan di media sosial. Pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan seorang tersangka saat konferensi pers Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Februari kemarin. Dalam rekaman video yang beredar luas memperlihatkan 4 tersangka mengenakan baju tahanan BNNK Tanah Toraja dalam posisi menghadap ke dinding. Sementara Kepala BNNK Tanah Toraja AKBP Natalia Dewi Tonglo berada di belakang tersangka dengan sejumlah alat bukti di atas meja yang disita saat penangkapan. Tepat setelah Dewi selesai menjawab pertanyaan salah seorang wartawan terkait kasus tersebut, tiba-tiba salah seorang tersangka mengangkat tangan. Dewi pun mempersilahkannya untuk berbicara. Tersangka pun membalikkan badan dan mengungkapkan hal yang mengejutkan. Namun belum sempat menyebut institusi Polres dimaksud, tersangka dihentikan Kepala BNNK. Sebelumnya para tersangka pengedar narkotika yang ditangkap yakni RP, EL dan AG alias G warga Toraja Utara, sementara MB warga Asalubu. Dewi menyebut peredaran narkoba yang masuk ke Tanah Toraja berasal dari jaringan bandar besar Sidrap dan Walendrang. Barang bukti yang berhasil disita BBNK Tanah Toraja narkoba jenis sabu-sabu 43,55 gram. Terima kasih. Ya. Kami berani begini karena kami begini dari bawah. Seorang oknum polisi ditangkap lantaran mencuri motor sesama polisi di Mapolres Lampung Tengah. Oknum polisi yang bertugas di Polres Lampung Tengah itu mencuri sepeda motor milik sesama Bintara yang baru dilantik pertengahan 2022 lalu. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya membenarkan peristiwa pencurian motor polisi oleh anggota polisi yang terjadi di markas Polres Mapolres Lampung Tengah tersebut. Dijelaskannya oknum polisi berinisial RS berpangkat Bribda telah mencuri motor anggota Bribda Aldi Rahmanda Putra yang juga seorang polisi satu angkatan. Bribda RS yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan warga Kecamatan Bekeri, Lampung Tengah. Kronologi peristiwa bermula saat korban Bribda Aldi memarkirkan motornya di barak, kemudian pergi melaksanakan piket di Mapolres Lampung Tengah. Ketika korban kembali dari piket, dirinya mendapati bahwa motornya telah hilang. Namun korban saat itu belum sadar kalau motornya dicuri oleh sesama polisi yang mengabdi belum genap 1 tahun. Saat jajaran reserse kriminal melakukan penyelidikan, didapati RS terekam CCTV berada di sekitar parkiran motor barak, kemudian mendekati motor Aldi. Pelaku RS kemudian membawa motor Aldi yang punya kunci rahasia dan pelaku juga mengetahuinya.
Setelah dikumpulkan, sambungnya Satreskrim Polres Lampung Tengah mencurigai salah satu rekan Aldi yakni RS. Kecurigaan tersebut dikuatkan saat Aldi memberikan keterangan bahwa yang mengetahui kunci rahasia motornya adalah RS. Kemudian saat polisi melakukan pemeriksaan kepada RS, terbukti bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik rekannya sendiri. Saat ini oknum tersebut sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah.